Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf ada beberapa kendala tadi. Kebetulan karena mungkin karena hari libur maka dia bermasalah dia. Ini kondisinya karena libur nih, bukan mungkin ada hal-hal lain ya. Jadi, Mantap ya hari libur. Ya Bapak Ibu, secara umum memang kami sampaikan bahwa permohonan maaf karena juga waktu kami setting acara ini juga kami nggak tahu ada hari Rabu itu adalah libur. Jadi mohon maaf, padahal kami juga sudah punya rencana keluarga sebenarnya. Tapi mau bilang apa lagi? Karena besok kalau kita tunda besok, karena besok kami akan menyeting tentang tentang asesor-asesor nantinya. Bapak Ibu, asesor-asesor yang ada di dalam aplikasi Bapak Ibu, di dalam aplikasi BKD itu belum asesor yang sebenarnya. Karena kita harus juga menyiapkan melihat daftar hadir itu Bapak Ibu yang sudah kita kirim itu kita lihat. Kalau ada di antara asesor pokoknya yang tidak sempat hadir Bapak Ibu, komunikasi dengan kami, nanti kan kami sampaikan mungkin ada yang berkaitan dengan video ini atau diskusi dengan kami, ada hal-hal yang mungkin tidak paham, tidak masalah. Yang penting adalah komunikasi dengan kami. Jangan seperti semester kemarin Bapak Ibu, kami sudah mengirim surat, di segala macam WA group sudah kami kirim, ke fakultas sudah kami kirim ke dekannya, tapi ada dosen yang tidak menerima itu, jadi yang disalahkan LPM. Seakan-akan bahwa kami, karena kondisinya kan tidak mungkin juga kami mengirim surat kepada individu, karena kita dosen juga tidak diwajibkan datang ke kantor, jadi kami tidak kirim kepada individu, kami berharap kepada kirim ke dekan itu dengan harapan dekan juga menyampaikan kepada dosen-dosen yang jadi asesor dari nama-nama yang kami kirim. Dan di semua grup juga kami sampaikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bila mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut bersama persepsi dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan kami, tiba-tiba namanya tidak ada dalam aplikasi sebagai asesor, memang begitu adanya sesuai dengan panduan yang kita buat. Jadi mohon maaf, karena kita inginkan Bapak Ibu, karena banyak juga kita temukan. Itu kita temukan dosen itu mengeluh karena ada beberapa asesor juga yang kadang-kadang berbeda dengan penyamaan persepsi yang kita sampaikan. Jadi ada pemahaman sendiri dari asesor yang kebetulan saat itu juga mereka tidak penuh mengikuti. Jadi terjadi perdebatan dengan dosen, itu yang menyebabkan kita coba lebih teliti untuk menetapkan asesor-asesor itu. Bapak Ibu, bila memang nanti asesor itu juga belum memahami, belum tahu bagaimana bertindak, bisa diskusi dengan kami supaya nanti tidak terjadi miss antara dosen dengan asesor. Kadang-kadang dosen itu dia pahami, dia baca sampai habis panduannya. Jadi dia tahu betul. Kadang-kadang asesor dia tidak baca sampai habis. Jadi kadang-kadang bisa saja si dosen menyampaikan lebih dengan asesor, karena asesor punya power, ya kekuatan asesor lah yang muncul. Jadi itu jangan seperti itu. Kita merujuk kepada panduan itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di aturan kita yang terbaru sekarang, sesuai dengan edaran rektor dari pertemuan task force Webometrik itu, Pak Rektor menginginkan kita naik Webonya. Selama ini kan kita masih sangat di bawah standar. Artinya bawah standar itu apa? Ya, kita masih di atas, masih di bawah YL Langsa. Jadi salah satu cara hasil diskusi dengan tim task force, khususnya kita diskusi dengan LP2M Pak Anton memberi saran beri kepada Pak Rektor bahwa untuk mengangkat salah satu Webo kita itu adalah salah satu caranya, bukan cara utama, bukan cara yang paling bahwa itu semuanya, bukan. Salah satu cara adalah kita mewajibkan para dosen menggunakan Sinta itu, memiliki akun Sinta, dengan harapan bahwa semua aktivitas ilmiah dalam penulisan karya ilmiah dan artikel itu, khususnya Sinta itu, terekod oleh sistem yang ada di Webo. Ini sebenarnya tujuannya adalah bukan untuk menyusahkan para dosen, tapi memang kita inginkan lembaga kita juga punya martabat sedikitlah naik Webo kita di dunia per-PTKIN-an. Karena selama ini kita memang tidak bisa bicara khusus dengan Webo itu. Mudah-mudahan dengan konsep seperti ini bisa naik, dan kita juga nanti akan menjadi menaikkan itu. Jadi mohon maaf Ibu, ada hal seperti itu. Ke depan juga mungkin ketika ada pemaksaan dari pusat terhadap UIN Aranyiri atau PTKIN untuk peraturan-peraturan tertentu, itu juga bukan karena LPM, karena kita juga
ada peraturan regulasi baru yang diberikan oleh Dikbud dan wajib dilaksanakan oleh Kemenak, maka kita juga harus adopsi. Di antaranya memang kemarin itu ada keinginan bahwa semua DT juga wajib memiliki karya ilmiah. Semua DT wajib memiliki karya ilmiah. Tapi belum ada nampaknya semacam ketegasan juga di Kementerian Agama, apakah DT itu wajib memiliki karya ilmiah atau tidak. Tapi nanti kita akan diskusikan itu. Baik di asisten ahli maupun dosen, dari lektor kepala, wajib memiliki karya ilmiah sebagaimana yang sudah ditetapkan di Dikbud sekarang. Dengan tingkatan karya ilmiah artikel yang ada itu. Kalau asisten ahli tingkatannya ada, lektor tingkatannya ada, lektor kepala tingkatannya ada. Tapi itu kita masih, masukan-masukan itu masih kita coba bahas di internal kita dengan pimpinan. Nanti kalau memang pimpinan sudah didesak bahwa itu menjadi kewajiban, maka kita akan diskusikan kembali dengan pimpinan fakultas dan pasca sarjana untuk menyiasati itu agar memang sosialisasinya lebih paham dan tidak juga menghambat kegiatan BKD kita, karena BKD juga ada salah satu itemnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan para dosen. Kemudian Bapak Ibu, surat-surat tentang ini sudah kita sampaikan. Kemudian kemarin Bapak Ibu sebelum kita masuk ada usulan di dalam di dalam slide kita Bapak Ibu disebutkan di situ bahwa belum antara pemeriksaan dengan perbaikan masih satu item. Nah, mungkin kalau di IKU itu berbeda. Yang kita harapannya sebenarnya kalau di IKU DT, kenapa pemeriksaan dengan perbaikan itu tidak sama? Mungkin karena asesor IKU DT itu tidak diketahui oleh pimpinan atau dosennya atau DT-nya. Sementara di BKD asesor itu memang harus komunikasi dengan dosennya, sehingga kapan saja diperiksa memang itu harus di situ diperbaiki. Catatannya perbedaannya begitu Bapak Ibu. Ya, kalau di IKU Bapak Ibu asesor DT itu tidak diketahui oleh DT. Jadi dia yang tahu dia adalah SPI koordinatornya. Tapi kalau di sini kita wajib komunikasi, sehingga memang ketika ada pemeriksaan dan perbaikan yang kita buat durasi waktu itu dengan harapan saat itu diperbaiki, saat itu diperiksa, saat itu diperbaiki. Jadi tidak menunggu saat-saat terakhir. Cuma di lapangan betul Bapak Ibu ada juga hal-hal tertentu yang jadi kendala kita. Ada asesor yang periksanya di hari akhir. Ada dosen yang perbaikinya di hari akhir. Itu juga jadi problem. Sehingga saling memberikan argumen masing-masing. Itu juga problem di lapangan terjadi seperti itu. Sehingga memang tidak sempat. Nanti si dosen mengatakan dia tidak sempat perbaiki karena diperiksanya di hari akhir. Si asesor juga mengatakan bahwa ketika diperbaiki di hari akhir saya tidak sempat periksa lagi. Jadi itulah yang kadang-kadang membuat kita Bapak Ibu durasi itu jadi fleksibel ketika banyak terjadi seperti itu. Sehingga semester kemarin kita berikan waktu 3 hari bagi tambahan 3 hari bagi asesor dan dosen untuk memperbaiki dan memeriksa kembali sehingga bisa terjadi itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita harapkan di BKD ini adalah komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi antara asesor dengan dosen. Itu yang kita harapkan. Jadi mohon diberikan waktu bagi dosen, bagi asesor untuk komunikasi. Ada saya lihat asesor yang betul-betul mantap. Artinya apa? Kalau tidak ada pergerakan dari dosen membuatnya, langsung di WA. Disampaikan, ini bagaimana kok tidak ada pergerakan. Kalau sampai 2 hari lagi tidak dibuat, maka kami tidak akan periksa. Ada asesor begitu, itu bagus begitu. Jadi di warning dosennya. Jadi dosen itu pun menjadi ini. Kadang-kadang si dosen juga cari kesempatan. Dia buat di hari terakhir dengan harapan tidak sempat periksa, maka amanlah dia. Jadi banyak cara memang dosen dan banyak cara asesor juga mencari celah-celah itu. Maka yang kita harapkan adalah komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi. Itu yang kita harapkan. Memang kadang-kadang tidak bisa komunikasi, ya terpaksa LPM lah harus berkomunikasikan dengan si dosen tersebut. Kemudian Bapak Ibu, asesor sudah ada, kemudian kita masuk saja pada intinya Bapak Ibu. Karena saya ulangi lagi konsep ini, ketentuan memenuhi SKS BKD ini, karena di antara kita Bapak Ibu ada CADOS. CADOS itu kan baru pertama sekali mereka mengikuti ini.
Jadi mereka belum memahami bagaimana apa itu BKD dan apa itu BKR. Tapi CADOS itu yang kalau sudah tidak ada semester ganjil wajib sekarang. Nah, jadi kalau nanti kami lihat kalau Bapak Ibu peserta baru sudah memenuhi ketagihannya di semester ganjil, berarti ini nggak usah lagi karena kan setahun satu cuma. Tapi kalau tidak ada semester ganjil ini wajib. Kalau tidak ada Bapak Ibu, maka kita akan kemungkinan besar itu bisa saja profesor tidak mendapatkan tunjangan kehormatan. Yang ada mungkin nanti dapat cuma nanti adalah di tunjangan BKD-nya. Jadi itu Bapak Ibu untuk profesor ya, mohon dilihat kewajiban profesor tersebut. Kemudian Bapak Ibu untuk BKR ya, BKR Bapak Ibu kami sampaikan khusus juga untuk dosen-dosen muda, dosen-dosen baru CADOS, kita baru bisa memberikan tunjangan adalah 28 poin. Rencana kita memang melaksanakan P3 itu memang ada, tetapi dalam kondisi pandemi ini memang sangat sulit untuk diterapkan. Kondisi pandemi menyebabkan kondisi keuangan kita menjadi kurang stabil. Jadi memang masih tetap seperti dulu, maksimal 28 poin. Ada beberapa pengecualian yang diberikan honornya yang setelah kita rapat kemarin itu adalah termasuk untuk dosen pengajar semester antara. Semester antara itu tidak diberikan, tidak masuk dalam pemenuhan maksimal poin 28. Maka dia nanti dibayar secara khusus. Jadi Bapak Ibu asesor mohon maaf, mohon dilihat Bapak Ibu asesor bahwa dosen yang melaporkan kegiatan semester antara supaya ditolak. Ya. Dosen yang melaporkan semester antara supaya ditolak sebagai bagian dari remon karena dia bukan remon. Ya, karena dia sudah dibayar langsung cash melalui rekening masing-masing. Bagaimana sistemnya nanti pihak keuangan. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kemudian masa durasi penilaian kita adalah 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2021. 1 Maret sampai dengan 31 Agustus 2021. Kalau ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan penunjang yang di luar tanggal tersebut, berarti kita arahkan kepada tanggal tersebut saja. Kalau dia berarti 28 Agustus, 28 Februari, berarti sudah lewat di semester ganjil. Kalau dia 1 September, maka diarahkan saja dilaporkan di semester depan saja. Jadi itu, ya, itu yang ini masa durasi yang bersifat masa durasi yang sifatnya adalah penanggalan. Sementara untuk kegiatan pembelajaran berarti menggunakan semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, jadi sistem penilaian kita Bapak Ibu tidak beda dengan yang lama, sama. Saya tadi dapat informasi dari Pak Sarwan ya, bahwa repositori kita alhamdulillah sudah bagus. Artinya bila ada bukti fisik kegiatan Bapak Ibu sesuai dengan panduan itu yang belum memiliki link atau webnya, maka bisa diberikan, bisa disesuaikan melalui repositori UIN Araniri. Jadi karena alhamdulillah sudah bagus dari waktu crash kemarin sudah selesai, alhamdulillah sudah bisa selesaikan bagus itu. Jadi bisa komunikasi dengan Pak Sarwan tentang beberapa hal yang di dalam panduan kita, ada beberapa hal yang tulisan-tulisan yang belum ada linknya itu masih bisa di repositori. Kemudian untuk pendidikan pengajar Bapak Ibu masih tetap sama. Ya, masih tetap sama. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Mohon dilihat bahwa untuk jurnal perkuliahan tidak boleh diberikan secara manual. Artinya tidak boleh dibuat sendiri. Harus mengambil dari yang ada dalam sistem siakat. Untuk nilai juga begitu. Ya. Untuk presensi juga mahasiswa juga begitu. Kenapa? Karena memang kita sudah menggunakan sistem ketiga itu secara daring terintegrasi di dalam siakan. Lalu bagaimana kalau ada dosen yang bukan secara manual, ya, secara manual dia tidak ikut itu, maka karena kita sudah membuat aturannya seperti itu, maka nanti bisa kita cek. Kalau asesor itu membuktikan bahwa dia itu memiliki
kegiatan yang dalam si akad itu bisa komunikasi, bisa dilihat si akadnya ada nggak terpenuhi. Kadang-kadang mungkin si akadnya sudah terpenuhi. Mungkin dia dosen tersebut tidak tahu dilakukannya adalah secara manual. Oke, jadi bisa diskusikan, bisa di print out di si akad itu. Itu pun harus komunikasi dengan PT IPD. Karena Bapak Ibu tadi malam mungkin nanti akan ada informasinya. Saya sama Pak Gufran sudah saya sampaikan juga melalui WA. Saya dapat informasi dari Pak Warek 1 bahwa karena kondisi di lapangan masih banyaknya kegiatan-kegiatan yang menyita waktu para pimpinan dan dosen-dosen terhadap sidang dan yudisium, maka nilai ditutup pada tanggal 15. Ya, nilai ditutup pada tanggal 15. Saya sudah sampaikan WA dari Pak Warek 1 kepada Pak Gufran dan sudah sampaikan juga kepada Pak Fadli, nanti mungkin akan dibuat surat resminya. Artinya setelah selesai itu ditutup penilaian, berarti Bapak Ibu tidak bisa menilai. Artinya kalau Bapak Ibu tidak bisa menilai secara melalui si akad, berarti nilainya tidak bisa secara manual. Berarti sudah selesailah tamatlah riwayatnya. Karena sistem kita sudah diatur melalui si akad. Begitu juga dengan absensi, jangan dibuat secara manual. Sementara Bapak Ibu untuk surat tugas Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu, kita kan sudah sepakat dan sudah ada pedomannya. Surat tugas itu mengikuti pedoman panduan yang sudah dibuat ditanda oleh rektor. Ada surat tugasnya. Surat tugas mengikuti itu. Karena surat tugas itu dibuat di awal perkuliahan. Jangan surat tugas dibuat di akhir perkuliahan. Itu bukan surat tugas namanya. Ya, surat selesai melaksanakan kegiatan. Surat selesai melaksanakan kegiatan itu adalah nilai. Ya, nilai dengan jurnal kuliah itu selesai. Sementara surat perintahnya ya surat tugas. Jadi dibedakan, ya. Kemudian terkait dengan apalagi Bapak Ibu, karena memang masih sama seperti yang dulu juga. Ya, buku Bapak Ibu. Di dalam panduan BKD kita Bapak Ibu, kemarin ada pertanyaan dosen. Beliau memiliki buku. Karena di panduan BKD kita, buku ajar itu atau buku daras itu wajib ada ISBN-nya, maka buku ajar, buku daras yang tidak memiliki ISBN, maka belum masuk kepada bidang A, bidang pendidikan dan pengajaran. Karena panduan kita, buku daras, buku ajar itu wajib memiliki ISBN. Jadi kemudian wajib sudah disampaikan dalam bentuk PDF-nya, atau kalau tidak sanggup PDF-nya diterbitkan masukkan dalam repositori UIN Arandiri. Karena kemarin ada beberapa buku daras yang dimasukkan dosen dibuat tiba-tiba tidak punya ISBN. Artinya sebenarnya buku daras itu belum digunakan, cuma karena kebutuhannya penting dibuat tiba-tiba. Nah, kalau ada ISBN-nya berarti sudah terencana dari awal. Kemudian untuk penelitian Bapak Ibu sama saja seperti kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah share rubriknya sama saja seperti kemarin, tidak ada perbedaan ya. Begitu juga dengan penelitian tidak ada perbedaan, penelitian mandiri dan penelitian yang tidak dibiayai oleh UIN Araniri, artinya tidak masuk dalam sistem yang ada di LP2M, maka wajib mendapatkan rekomendasi atau surat keterangan dari LP2M. Sistemnya sudah diatur, dikelola sedemikian rupa secara daring oleh LP2M. Jadi mohon Bapak Ibu asesor, penelitian mandiri atau penelitian yang bukan masuk dalam sistem Litap Dimas kita, yang terkoneksi dengan UIN kita, maka itu wajib mendapatkan rekomendasi atau keterangan dari LP2M. Sistem dan bagaimana cara mendapatkan keterangan itu, surat keterangan itu sudah dikelola, diatur sedemikian rupa oleh LP2M, sehingga saya lihat bahwa UIN Araniri kita mendapatkan data baru, dokumen baru terhadap kegiatan dosen di luar. Tujuannya begitu, dan bagus sekali Bapak Ibu, karena informasi data-data itu dijadikan sebagai bahan masukan untuk UIN Araniri melaksanakan akreditasi nantinya. Jadi memang konsep bagaimana cara itu diserahkan kepada LP2M. Kami di LPM hanya menginginkan ada surat keterangan. Bagaimana cara mendapatkan surat keterangan itu komunikasi dengan LP2M, dan mereka sudah membuat sistemnya sedemikian rupa dengan cara yang menurut mereka itu adalah sudah bagus,
karena itu secara online. Dan mudah-mudahan dan itu pun kita bisa dapatkan data itu dengan cepat karena sistemnya sudah bagus dibuat oleh Pak Anton dan tim. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan ini nanti kita diskusikan lagi. Untuk pengabdian masyarakat Bapak Ibu, pengabdian masyarakat ya. Kegiatan pengabdian masyarakat Bapak Ibu tidak bisa digunakan hanya SK kalau ada kegiatan pengabdian masyarakat, kecuali ada kaitannya dengan pengurus. Contoh Bapak Ibu, ketika ada dosen mengatakan bahwa melaksanakan kegiatan baksos di kabupaten ini, yang dilampirkan hanya SK baksos, tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu ada pengurus-pengurus dalam sesuai dengan panduan. Tapi kalau dia mengatakan kegiatan baksos, maka yang dilampirkan adalah kegiatannya, laporannya. Jangan SK-nya. Kecuali ada pengurus-pengurus sesuai dengan panduan. Contoh pengurus di lembaga kemasyarakatan, di lembaga sosial. Ya, itu baru SK-nya. Tapi kalau dikatakan kegiatan pengabdian masyarakat, jangan pakai SK. Judulnya saja kegiatan. Ya. Kemudian durasinya untuk pengabdian masyarakat ini Bapak Ibu adalah 60 jam sudah diakui sebagai satu SKS. 50 jam diakui sebagai satu SKS. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ceramah satu hari, ada kemarin juga bertebatan. Ada dosen melampirkan ceramah satu kali. Itu tidak, satu kali itu dihitung hanya pada hanya sekitar 6 sampai 8 jam. 8 jam. Jadi tidak bisa. Berarti di bagian saya tidak cukup satu SKS. Berarti tidak bisa. Jadi kalau ada ceramah, khutbah dan sebagainya, itu harus sekitar 5 kali kegiatan baru dihitung pada satu SKS. Jadi jangan dibuat satu saja sudah jadi. Maka Bapak Ibu mohon dilihat supaya tidak terjadi. Ada beberapa kemarin yang menuntut supaya beliau itu gagal di BKD-nya karena nilai pengabdian masyarakat hanya 0,5. 0,5. Gagal di BKD-nya. Kalau gagal di BKD, bagi profesor Bapak Ibu, kalau gagal di BKD maka pasti gagal di tunjangan kehormatan. Maka lolos dulu di BKD baru lolos di tunjangan kehormatan. Maka begitu juga di dosen, ya. Kalau dosen gagal di BKD, maka kalau gagal di BKD tetapi bagi dosen tunjangan remonnya itu dilihat pada poinnya. Ya, pada poinnya. Jadi kadang-kadang ada dosen itu yang poin 30%-nya tidak terpenuhi. Ya. Tidak terpenuhi. Kalau BKD-nya gagal pasti gagal semua. Tapi kalau poin 30% tidak terpenuhi, dia mengajar memang tidak sampai, dia sudah 12 KS. Ada dosen TS. Dia sudah 12 KS BKD-nya. Tetapi mengajarnya kurang dari 10. Ya, kurang dari 10. Terpenuhi memang 12, kurang dari 10. Maka otomatis 30%-nya itu tidak terpenuhi, maka yang 7%-nya itu akan dipenuhi. Memang kita akan komunikasi, mohon disampaikan Bapak Ibu. Laporan yang kami berikan kepada keuangan fakultas itu, ya, ada kalanya di situ tersebut bahwa tidak terpenuhi 30%, terpenuhi 70%. Itu bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa diampra. Kemarin ada fakultas yang tidak mengampra sama sekali. Ya, tidak mengampra. Padahal diampra 7% saja, 7% saja. Kecuali dua-duanya tidak terpenuhi. Ya, tidak menjalankan tugas. Nah itu, jadi juga ada komunikasi dengan keuangan tentang bagaimana sistem laporan yang akan berikan itu. Kadang-kadang di BKD-nya itu sudah 12 SKS. Tetapi kenapa laporan dari kami itu mengatakan BKD tidak terpenuhi? Itu berarti ada salah satu syarat, ya, syaratnya itu tidak terpenuhi. Atau apa? Umpamanya adalah tidak memenuhi standar SKS mengajarnya. Nah itu SKS mengajar tidak terpenuhi. Walaupun dia sudah 12 KS, tapi SKS mengajar tidak terpenuhi, maka otomatis di 30% tidak terpenuhi. Sementara poin-poin yang lain bisa dipenuhi. Oke Bapak Ibu, karena kami juga kemarin sudah menyerahkan, mengirim melalui melalui grup yang ada, rubrik kita, dan sama seperti ini, supaya jangan terlalu lama, lebih enak kita diskusi saja. Yang mana yang mau disampaikan, ditanyakan,
dan bagaimana juga biar sama persepsi antara dosen yang saat ini hadir dan asesor yang saat ini hadir. Jangan sampai setelah kita sepakati dan sudah kita sampaikan bahwa modelnya seperti ini, ketika terjadi penilaian juga modelnya beda lagi. Maka tujuan kita menyamakan persepsi antara dosen hadir pada saat ini dengan asesor hadir ini, biar kita sama-sama satu visi dalam penilaian. Jangan di lapangan lagi, yang sudah ada di panduan itu jangan ditambah-tambah lagi oleh asesor. Yang sudah di panduan itu jangan dirubah-rubah lagi oleh dosen. Nah, jadi jangan boleh dirubah. Seakan-akan nanti bahwa karena menurut si dosen itu real dia lakukan, betul itu, tapi tidak sesuai tagihan di panduan, tidak bisa dipaksakan. Begitu juga dengan dosen. Karena asesor itu karena orangnya rajin, karena dia lengkap semuanya, ditambah lagi satu lagi. Padahal di panduan tidak ada. Nah itu yang perlu kita Bapak Ibu, ada persepsi yang sama. Jadi asesor kita minta merujuklah kita kepada buku panduan, tidak menambahnya dan tidak mengurangnya. Dosen juga begitu, ya. Tidak boleh mengatakan itu sudah pas dan sudah oke, sudah saya laksanakan. Itu yang laporannya begitu. Tidak bisa, karena asesor juga bekerja berdasarkan panduan, maka dosen juga bekerja melampirkan laporan juga berdasarkan panduan. Kalau begitu sudah amanlah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, di akhir dari kegiatan ini, setiap tahun selalu ada dosen yang tidak selesai diperiksa. Ya Bapak Ibu, selalu ada dosen yang tidak selesai diperiksa. Dengan alasan banyak sekali. Kami tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang penting ketika ditanya kepada si dosen, dibilang asesornya tidak periksa. Ketika kami komunikasi pada asesor, katakan diperbaikinya pada saat injury time. Ya, selalu ada seperti itu. Maka ketika sudah selesai, itu Bapak Ibu, memang itu adalah sudah menjadi ranahnya LPM. Tapi kami tetap akan coba berusaha berkomunikasi dengan asesornya. Ya, jadi tidak ada lagi kaitan dengan si dosen. Kami berkomunikasi dengan asesornya. Kalau memang nanti asesornya mengatakan bahwa itu tidak bisa, karena memang si dosen itu melaksanakannya itu adalah injury time. Artinya di hari terakhir dan tidak diperbaiki sesuai permintaan panduan yang ada yang disampaikan oleh asesor, maka kemungkinan besar itu tidak akan dipenuhi. Artinya berarti gagallah di situ. Ya. Jadi kita ingin melihat itu. Disitulah Bapak Ibu kami sampaikan. Disitulah lamanya. Kenapa proses itu lama? Kenapa kadang-kadang? Karena proses diskusi itu. Karena seperti kemarin ada 200 orang yang tidak selesai. 200 orang. Ada asesor yang tidak mau. Tetap seperti itu. Karena sudah diberikan perbaikan, tidak dikerjakan perbaikan. Maka gagal. Ya, sudah gagal lah begitu. Ada asesor menyerahkan. Kami kalau terserah kepada LPM. Kalau kepada LPM, kami tetap merujuk kepada panduan. Kalau panduannya tidak, ya tidaklah dia. Jadi Bapak Ibu mohon, sekali lagi mohon jangan ditambah lagi kegiatan LPM untuk melakukan itu supaya cepat kita amprah. Kalau begitu nanti ya tidak lama kita amprah. Atau kalau memang terlalu lama, maka akan kami tinggalkan sebagian dan akan amprah sebagian. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kemarin kami sampaikan laporan yang sudah selesai itu kami kirim terus ke fakultas. Tetapi ada fakultas yang menunggu mereka yang belum selesai. Itu problem juga. Kemarin kami kirim, yang sudah selesai kami rekap terus, kami kirim ke fakultas untuk diamprah. Tapi ada fakultas, kami tidak sebutkan fakultasnya. Tapi ada fakultas, dia tunggu, ada disampaikan, kenapa yang ini tidak dikirim namanya? Padahal dia ikut. Kami sampaikan, beliau masih bermasalah dan tidak kita kirim. Karena ini masih harus didiskusikan dengan asesor. Rupanya ada fakultas yang menunggu itu. Lamalah, maka lamalah dia. Jadi kelamaan itu kadang-kadang memang pada kebijakan-kebijakan yang tidak ada bukan di LPM Bapak Ibu. Makanya jangan nanti dilihat bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang itu di luar wewenang LPM. Karena wewenang mengamprah, mempercepat atau dan sebagainya itu ada di fakultas. Kami Bapak Ibu ketika sudah selesai rekapitulasi, sudah kami kirim ke fakultas, maka selesailah tugas LPM melaksanakan kegiatan pelaporan LKD dan LBKR. Selanjutnya proses amprah, cepat atau tidak cepat, yaitu ada di fakultas masing-masing. Jadi Bapak Ibu, untuk menyampaikan apakah sudah cair atau tidak cair, yang paling tahu adalah bagian keuangan fakultas atau PD2-nya.
Di situ yang perlu kita komunikasikan supaya cepat prosesnya ini, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk setelah selesai ini, insya Allah di bulan September, ya, insya Allah bulan September sudah selesai, sudah kita berikan nanti. Maka selanjutnya Bapak Ibu siap-siap yang DT akan dimunculkan lagi nanti mungkin untuk ikut DT. Mungkin dalam beberapa minggu ini kita akan adakan sosialisasi tentang ikut DT. Jadi kalau yang DT sekarang itu enggak berhenti dia tuh. DT sekarang yang berarti ketua prodi periksa iya, buat lagi. Jadi memang untuk ketua prodi itu nggak akan berhenti bekerjanya. Oke Bapak Ibu, kami pikir ini saja ya kami sampaikan karena materinya ini sudah kita sampaikan. Kita diskusi saja untuk menyamakan persepsi supaya lebih mudah nanti kita dalam proses penilaiannya Bapak Ibu. Jadi terakhirnya Bapak Ibu, kita proses ini adalah pada tanggal sesuai dengan di ini. Tanggal 13 September itu penilaiannya ya. Penilaiannya itu untuk BKD terakhir 20 pengisiannya 23 Agustus. Untuk BKD Bapak Ibu akan kami buka tanggal 14 lusa dan berakhir 23 Agustus untuk masa pengisian ELKD dan ELKR, BKD dan Remon. Lagi 14 sampai 23 Agustus masa pengisian. Setelah itu akan kami tutup. Baru tanggal 24 asesor, Bapak Ibu asesor ya. Asesor BKD bekerja memeriksa tanggal 24 sampai 29 Agustus. Sekaligus saat itu diskusi dengan para dosennya untuk perbaikan. Pada tanggal 30 Bapak Ibu, itu yang bekerja ketua prodi atau sering kita sebut juga mungkin asesor BKR. Asesor BKR akan memeriksa tanggal 30 Agustus sampai 5 September. Artinya yang asesor BKD off kerja itu tuh. Jadi ada dua kegiatan itu. Kemudian Bapak Ibu untuk dosen, mohon para dosen, kami tidak suuzon sebenarnya. Kalau kami menganggap bahwa dosen itu mungkin lupa, nggak suuzon. Kami kalau dosen itu nggak suuzon kami. Mohon para dosen jangan dicentrang semuanya, ya. Dibaca dulu sebelum itu, jangan dicentrang semuanya. Kalau dicentrang semuanya, maka itu akan masuk semua ke asesor BKD. Ya. Jadi asesor BKD boleh menolak dan kalau bisa ditolak. Jangan boleh, kalau bisa ditolak. Periksa saja yang menjadi tugas Bapak Ibu sebagai asesor 12 KS saja. Yang lainnya biarkan saja begitu. Berarti si dosennya resiko tanggung sendiri. Kalau dicontreng semua masuk ke BKD. Itulah sebenarnya kadang-kadang si ketua prodi bingung. Kenapa dosennya tidak ada di situ? Ya karena dicontreng. Bisa saja ada dosen menghindar dari ketua prodi. Karena ketua prodinya karena mungkin tidak pas dengan ketua prodi. Atau kadang-kadang ketua prodi sering mengajak dia rapat, tidak pernah datang. Dia takut ketua prodi, dia centrang semua, masuklah kepada asesor BKD. Ada juga si dosen ketika dia lihat asesornya nampaknya killer nih. Dia nggak centrang semua, masuklah semua kepada ketua prodi. Akhirnya ketua prodi kebingungan, banyak sekali pekerjaannya. Si asesor juga bertanya di telepon kami, kenapa si A ini kok nggak ada bahannya? Dia teleponlah si A. Hai, kenapa nggak isi? Padahal sudah diisi, cuma nggak centrang dia masuk semua ketua prodi. Ini kadang-kadang memang teknik yang digunakan oleh si dosen. Karena dosen makin canggih, tekniknya digunakan begitu. Jadi Bapak Ibu juga harus punya teknik. Tekniknya apa? Asesor kita harapkan atau diwajibkan hanya boleh memeriksa 12 SKS saja sesuai ketentuan yang ada. Supaya Bapak Ibu tidak capek. Selebihnya itu urusan asesor BKR atau ketua prodi. Bapak Ibu tidak usah periksa, biarkan begitu. Nanti resikonya si dosen yang akan menanggung. Bahwa
sulit sekali nanti pindahnya lagi, harus dibuka lagi, akan payah, panjang ceritanya. Jadi kami ulangi bahwa ini selalu kejadian tiap tahun. Selalu kejadian. Main buka tutup saja. Kenapa? Mungkin karena apa? Kelalaian. Mungkin karena kelalaian. Jadi mohon tidak asal centrang. Yang dicentrang itu hanya BKD. Kalau Bapak Ibu tidak centrang berarti Ketua Prodi yang akan periksa. Ya, bagi dosen serdos centrang saja, dosen serdos, ya, yang DS tanpa jabatan centrang saja, ya, dan centrang saja. 6 SKS mengajar, 3 SKS penelitian, 1 SKS pengabdian, 2 terserah apa saja. Itu ya centrang, selesai. Ya, itu aja selesai. Bagi dosen yang bukan serdos, 12 SKS dicentrang. Tidak boleh lebih. 12 SKS centrang. Sisanya itu urusan Ketua Prodi. Kalau Ketua Prodi melihat semuanya ada sama dia, tolak saja. Ya, tolak saja biar dikembalikan kepada asesor BKD. Asesor BKD sudah selesai periksa, maka menjadi masalahlah si dosen tersebut kalau dia memindahkan semua isinya kepada Ketua Prodi karena asesor BKD di awal sudah periksa. Maka dia tidak bisa lagi, otomatis BKD-nya bisa bermasalah, nggak ada yang periksa, berarti bisa saja kalau dia serdos tidak terbayarkan serdosnya. Kalau dia dosen tanpa serdos, kemungkinan maka dia tidak akan lolos pada 30%-nya. Ini kita harus jaga Bapak Ibu supaya kita tidak membebani pekerjaan si asesor melebihi 2 SKS dan juga tidak membebani kerjaan Ketua Prodi semua yang BKD pun dia periksa. Ya, jadi ini Bapak Ibu mohon perhatian kita supaya sama persepsi kita. Oke, sekian saya serahkan kembali kepada Ibu moderator, nanti kita diskusi bagaimana teknisnya nanti supaya kita sama-sama memahaminya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pada Ibu moderator. Terima kasih kepada Bapak Bukhari yang telah selalu dengan semangat memberikan penjelasan kepada kita. Semoga dengan semangatnya itu pun kita bisa memahami lebih baik pada hari ini. Di sini di room chat, di room chatting sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin bisa Bapak Bapak respon dulu pada ini. Lalu setelah Bapak respon kepada pertanyaan ini, mungkin nanti kita buka termen pertama mungkin 5 orang. Setelah diberikan penjelasan, kalau mungkin ada lagi pertanyaan berikutnya nanti akan kita sampaikan kemudiannya. Ini Bapak di sini ada mungkin bisa Bapak masuk ke room chat sendiri? Oke, baik. Di sini sebentar saya bacakan, mungkin sekalian saya bacakan nanti Pak Bukhari tinggal menjelaskan dengan apa secara sekali menjelaskan. Oke. Di sini ditanyakan oleh Ibu Hafidah, mohon penjelasan Pak, mana-mana saja kegiatan yang termasuk item yang kuning, yang poin nilainya BKD diakui, Remon tidak. Gitu ya, satu pertanyaannya. Mungkin nanti bisa sekaligus Bapak jawab. Kemudian dari Pak Syahril Furkani ditanyakan, untuk dosen DS yang belum sertifikasi, apakah juga berlaku wajib 6 SKS pendidikan, 3 SKS penelitian, dan 1 SKS pengabdian, Pak? Oke, apakah mengikuti pola DS yang sudah tersertifikasi? Itu pertanyaannya. Sambungan daripada Ibu Hafizah kemarin, karena semester kemarin banyak kegiatan yang berubah menjadi item kuning, di mana BKD diakui, Remon tidak diakui. Sehingga asesor tidak memeriksa semua item yang kuning. Itu dulu Pak, nanti kita sambung yang lain, 3 dulu itu. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan ini kan dosen-dosen baru yang bertanya ini. Dosen baru itu kan dosen CADOS pokoknya, ya, DTB pokoknya. Itu kan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dan penelitian sebagai bagian dari Remon. Ya, artinya penelitian dan pengabdian masyarakat Bapak Ibu semuanya
itu tidak bagian daripada remon. Jadi kalau Bapak Ibu memperbanyak pun di penelitian, banyak di pengabdian masyarakat, untuk sementara ini belum bagian daripada remon. Untuk ke depan nanti kita akan diskusikan. Memang kemarin ada juga diskusi tentang itu dengan beberapa dosen. Naskah alasan akademiknya tuh kami sampaikan bahwa karena kebijakan itu adalah kebijakan pada masa kami sebelum di LPM, maka itu kami harus mencari dulu alasan akademiknya mengapa kebijakan itu bahwa penelitian dan pengabdian itu bukan merupakan bagian daripada remon. Jadi memang harus diskusi sebenarnya dengan Pak Khatib juga tuh, karena masa beliau waktu itu atau dengan Pak SPI lah. Kalau kami masih belum ada diskusi memang lanjutan tentang bagaimana kebijakan tentang penelitian dan pengabdian itu tidak masuk pada bagian pada remon. Tapi memang karena itu masih kebijakannya model lama, kami masih mengikuti itu. Nanti kita diskusikan lagi kembali dengan. Sampai sekarang Bapak Ibu saya belum mendapatkan informasi yang valid dari masa dulu tentang alasan real yang ilmiah atau yang mungkin yang substansi tentang penelitian dan pengabdian masyarakat belum masuk pada remon. Tetapi untuk dosen biasa yang belum sertifikasi, tidak diwajibkan, belum ada kewajiban 631, ya, belum ada kewajiban 631 yang belum sertifikasi. Yang sudah sertifikasi yang ada kewajiban 631. Artinya 6 mengajar, 3 penelitian, dan 1 pengabdian masyarakat. Sementara yang dosen yang non sertifikasi itu kewajibannya adalah memenuhi mengajarnya pada 10 SKS, ya, 6 SKS pada BKD-nya, 4 SKS pada remonnya. 2 SKS lagi bisa diperoleh dari mana saja, ya. Jadi memang untuk dosen yang belum serdos itu kewajiban yang ditekankan pada mereka itu hanya masih pada kewajiban mutlak pada pembelajaran, pengajaran, atau perkuliahan mandiri. Sementara yang lain adalah sebagai penambahan untuk mencapai SKS. Kalau dia hanya memenuhinya mungkin pada aspek pendidikan saja, semuanya bisa saja bagi yang non dosen sertifikasi. Tetapi memang kita harapkan dia karena tridharma perguruan tinggi dipenuhi itu. Jadi untuk dosen-dosen yang non sertifikasi, apalagi yang DTB dan CADOS, itu belum ada kewajiban 631. Tapi kewajibannya adalah mengajar, ya, mengajar dia harus 10 SKS, dan kewajiban utamanya adalah 12 SKS terpenuhi. Bila tidak, maka tunjangan 30%-nya tidak akan terpenuhi. Oh, warna Bapak Ibu, BKD memang nanti besok tanggal 14 kan kita akan buka. Sebenarnya tidak usah ini kan nampak itu. Ketika Bapak Ibu nanti membuka laman pertama dari pelaporan, ya, pelaporan BKD, aplikasi BKD, itu akan nampak itu. Artinya itu akan diberikan tanda-tanda yang disampaikan oleh tim PTIPD. Sudah ada tanda-tanda itu, yang mana remon, yang mana BKD, yang mana BKD, yang mana remon BKD. Ada warna-warnanya diberikan di situ. Tinggal dibuka saja Bapak Ibu. Ya, nanti dilihat sendiri. Jadi Bapak Ibu ketika memasukkan kegiatan-kegiatan itu lihat saja warnanya. Kalau banyak kegiatan lihat warnanya yang mana. Ya, jadi jangan asal masukkan sudah penuh 28. Kadang-kadang nggak dihitung. Karena apa? Karena dia hanya remon saja. Nah, itu. Jadi bisa nanti di aplikasi ada Bapak Ibu kalau itu. Ya. Terima kasih Pak Bohari yang telah memberikan respon terhadap beberapa pertanyaan yang telah awal dipostkan di ruang chatting. Ini ada pertanyaan dari Pak Sarwan. Beliau bertanya tentang hari itu pernah kita tulis RPS online, tetapi belum selesai dan terbengkalai di sana. Pertanyaannya, bisakah kita buat RPS manual dengan mengikuti standar KKNI tersebut? Oke, Pak Sarwan. Kami sudah periksa betul-betul. 2 hari yang lewat kami periksa RPS dari prodi-prodi. Tidak semua, Mam. Saya hanya mewakili sekitar 5 prodi yang saya lihat. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Dari jumlah mata kuliah, ada prodi yang jumlah mata kuliahnya ada yang 30, ada yang 60. Tidak sampai ada yang cuma 10 mata kuliah yang ada RPS-nya. Dan ketika kami buka satu persatu juga tidak lengkap isinya. Jadi nampaknya memang
prodi belum memaksa atau menekankan kepada dosen untuk mengisi ERPS yang ada di aplikasi ERPS itu. Jadi memang kondisinya masih sangat belum stabil. Itu kalau kita paksakan menggunakan ERPS. Kalau ERPS kan enak sekali sebenarnya, tinggal mengambil di situ. Kalau linknya pun bisa juga. Tapi kami lihat belum sempurna. Ya, kami hanya lihat 5 prodi kemarin itu. Kami cek satu persatu. Hanya ada yang 10 RPS, ada yang 6 RPS, kami buka satu persatu. Isinya alhamdulillah baru CPL, garis CMK, belum ada isinya. Kan ada, kalaupun ada isinya sebagian, ada yang sudah lengkap. Kondisi itulah menyebabkan memang nampaknya karena belum lengkap seperti itu, jadi untuk RPS ini masih kita lakukan sistem manual lah. Artinya Bapak Ibu, RPS yang sudah ada, Bapak Ibu, ya di scan saja PDF kan, ya dimasukkan. Padahal kita menginginkan itu, cuma karena kondisinya begitu ya, nah mungkin juga kita lakukan apa seperti ini, karena padahal dulu kita inginkan semester ini adalah langsung pakai link RPS itu. Tapi kondisinya sudah kami cek Bapak Ibu, ya seperti itu. Ya masih bisa Pak Sarwan, RPS-nya yang sudah ada itu di scan PDF kan, langsung dimasukkan ke BKD-nya Bapak. Ya, RPS itu kalau manual seperti itu ya harus tanda tangan. RPS itu harus tanda tangani oleh Kaprodi dan yang bersangkutan. Ya, kalau stempel enggak ada enggak apa-apa. Yang penting tanda tangannya. Ya, RPS itu. Bapak Ibu kami sampaikan bahwa mulai khusus untuk ketua prodi ya, mulai semester depan Bapak Ibu itu prodi harus melakukan review terhadap RPS tuh. Review terhadap RPS. Ya. Jadi reviewnya apa? Yang mereview itu prodi, bukan Kaprodi ya Bapak Ibu. Kadang-kadang salah memahami. Ketika kami sampaikan prodi, saya kadang-kadang itu Kaprodi bukan. Yang mereview RPS itu adalah prodi. Masalah siapa di 7 prodi itu lain. Itu prodi karena penanggung jawabnya teknisnya di prodi. Jadi RPS itu kenapa ditandatangani Kaprodi? Karena memang harus direview. Kan tidak mungkin juga tanda tangan Kaprodi kalau nggak tanda tangani si dosen yang buat atau koordinator. RPS yang dibuat oleh kelompok atau konsorsium mata kuliah dibuat ada koordinatornya, koordinator dosen, kemudian di bawahnya ada dosen 5, 6 sampai 7, umpamanya adalah RPS studi syariat Islam. Sudah dibuat oleh konsorsiumnya. Nah, koordinatornya sudah ada. Dan di bawahnya disebutkan nama-namanya sampai 10, maka semua mereka berhak menggunakan RPS tersebut. Bagi mata kuliah yang memiliki unit yang sama. Atau mata kuliah memiliki mata kuliah yang sama, unit yang berbeda. Ya Bapak Ibu, jadi jangan nanti seakan-akan maka harus mata kuliah itu harus beda RPS. Enggak. Kalau mata kuliahnya sama, unitnya berbeda, bahkan di fakultas yang berbeda pun ketika mata kuliahnya mata kuliah umum seperti studi syariat Islam itu ada konsorsium koordinator mata kuliah tersebut, maka bisa diklaim sebagai RPS yang sama, tetapi dengan catatan bahwa dimasukkan di dalam dosen pengampu mata kuliah tersebut dan itu digunakan oleh si dosen tersebut. Jadi jangan nanti dia mengajar tersebut tetapi dia tidak masuk, dia tidak menggunakan RPS tersebut, tidak ada namanya RPS tersebut, tiba-tiba dia mengklaim bahwa dia tidak bisa. Karena apa? Karena RPS yang dibuat oleh konsorsiumnya mata kuliah berarti dianggaplah bahwa mereka sudah bersepakat, sudah diskusi membuat RPS itu, jadi berhak mereka menggunakan itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan nanti asesor nanti mengatakan tanda tangannya kok bukan si dosen, tanda tangannya adalah koordinator. Tapi dosennya ada di atas semua. Jadi mohon dilihat nanti dosen-dosen itu. Khusus untuk mata kuliah yang memiliki mata kuliah yang sama, mungkin unitnya berbeda. Karena kita harapkan memang ada kesamaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bukhari. Di sini kita sudah ada kedatangan 5 pertanyaan dari Ibu Nasriah, Bapak Muhammad Nasir, Bapak Sarwan, Bapak Zainal Abidin, dan Ibu Sri Rahmi. Jadi berdasarkan urutan kita berikan kesempatan untuk Ibu Nasriah untuk bertanya. Silakan Bu. Terima kasih Bu Khairi ya. Terima kasih Pak Bukhari. Saya hanya menyampaikan tentang kebetulan kami di PSGA ada sebuah jurnal yaitu Gender Equality yang kita terbit Maret sampai September
Maret sampai Agustus, kemudian September sampai Februari. Nah, di situ ada 1 bulan yang akhirnya ada 1 bulan yang ke semester genap, ada yang sekian bulan itu ke semester ganjil. Nah, ini sering membuat para asesor bingung. Nah, karena pada prinsipnya menurut saya selama jurnal artikelnya belum dipakai, walaupun dia seolah-olah tahun sebelumnya, itu bisa dipakai. Jadi itu yang menjadi catatan supaya mengingatkan kepada asesor, karena kebetulan ada jurnal-jurnal yang memang dari awal sudah, ya mungkin karena dari awal sudah seperti itu, dia akan meneruskan seperti itu. Tapi kita kan kalau sistem pelaporan itu kan semester genap dan ganjil. Nah, jurnal itu lain lagi, mereka mempunyai mekanismenya. Jadi contohnya ini kami edisi September, sementara mereka ini kan harus melaporkan bulan Agustus ini. Nah, kami baru bisa terbitkan bulan September, tapi mereka sudah diterima. Jadi untuk jurnal gender equality, paling yang bisa kami lakukan adalah memberi surat keterangan. Nah, saya bertanya kepada Pak Bukhari, bolehkah? Dan saya berharap itu boleh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya Pak Bukhari. Oke, terima kasih. Surat keterangan tidak lagi bisa kita terima sebagai bagian dari jurnal, ya, karena ini kan sudah selesai. Ya, pertama begitu. Yang kedua adalah kita ingin melihat begini, asesor itu harus melihat peraturan yang ada di jurnal itu. Di jurnal itu apakah terbitnya tahunan atau semesteran atau kadang-kadang triwulan. Seperti saya lihat di Praden itu kan 3 kali terbit dalam setahun. Kalau rata-rata di tempat kita terbitnya 2 kali dalam setahun, pakai semesteran, walaupun berbeda cara pengambil bulannya. Ada yang Januari, Juni, Juli, Desember, ada yang mulai dari Maret dia ke Agustus, September ke Februari. Nah, itu pertama harus lihat dulu aturan yang berlaku di jurnal tersebut. Nanti baru dimasukkan ke dalam durasi penilaian BKD kita. Karena jurnal artikel yang itu punya proses. Nah, punya proses. Tidak dilakukan langsung diberikan, langsung terbit, tidak. Sementara yang pengelola jurnal juga, mereka juga menerima tulisan tidak langsung hari itu langsung terbit, tidak. Nah, kalau memang jurnal itu terbitnya semesteran, berarti per 6 bulan mereka harus sudah menerbitkan. Jurnal itu kemungkinan besar terbitnya kan di akhir bulannya itu. Kalau Januari, Juni, pastilah jurnal itu terbitnya tidak akan lewat daripada Juni. Kalau lewat pasti kena penalti inti. Kalau juga semesteran. Berarti maka kalau dilihat penilaian kita, dari penilaian kita adalah mulai dari Maret ke Agustus, kalau memang proses di bulan dari terbit itu, di bulan dari durasi terbit itu masih ada, silakan saja diterima. Jadi jangan dilihat bahwa jurnal itu terbitnya di Juni. Karena dia adalah semesteran, otomatis dia adalah proses mengumpulkan data dia adalah 6 bulan, berarti terbitnya di akhir dari 6 bulan itu, tidak mungkin lewat. Nah, maka bulan jangan dilihat kalau dia punya September, bukan di Septembernya dilihat. Karena dia semesteran maka dibuat 6 bulannya. 1 bulan saja sudah memenuhi pada aspek kita, penilaian kita itu sudah oke. Jadi ada juga asesor yang saya melihat, asesor dilihat jurnal itu. Di jurnal itu disebutkan adalah terbitnya Maret. Sementara penilaiannya itu pokoknya adalah di luar Maret, maka nggak terima. Maka harus dilihat. Maret itu adalah akhir daripada terbit. Berarti durasinya semesteran, berarti 6 bulan proses itu berlaku. Tetap digunakan pada durasi penilaian kita, ketika masuk 1 bulan ya silakan saja. Ya, jadi karena prosesnya begitu Bapak Ibu, jangan dibuat nanti seakan-akan jurnal itu hari itu terbit, bulan itu terbit, itulah dia. Tidak bisa begitu. Karena dilihat, kalau dia 3 kali terbit, maka bagilah 3 kali terbit. Di mana yang kena, itulah dia. Jadi itu untuk membantu para dosen. Nah, karena dosen juga menulisnya kadang-kadang bukan diberikannya di Maret, diberikannya adalah mungkin di Desember, terbitnya di Maret. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa Maret saja yang dipakai, tidak. Kalau dia 6 bulan, ambil yang 6 bulan. 6 bulan pun kemana? Jadi Bapak Ibu mohon asesor dilihat peraturan jurnal itu
terbitnya pada apa tahunan, apa semesteran, apakah triwulan? Terima kasih. Tunggu Pak Anton, Pak Bukhari. Ya. Yang saya ini kan kami bulan September. September kemana itu? Ini kami akan terbit nih bulan September. Durasinya kan semesteran. Nah, semester September kemana? Ini kita nih kalau kami terbit ini bulan September. Nah, bagaimana nasib teman-teman yang memasukkan di bulan September ini padahal mereka itu diterima? Kalau September terbit itu berarti di semester depan. Semester depan mereka bisa pakai? Iyalah. Oke, berarti semester depan itu untuk semester ganjil artinya mereka. Begini Bu Nas, jurnal Ibu terbitnya di September dan bulan berapa? Ya bulan September akhir. Enggak, maksud saya itu semester atau tahunan? Kami semesteran. September satu lagi? Maret. September September ke Februari atau Maret Februari ke itu hitungan coba Ibu bagi kan dua itu. Kan ada durasi Ibu menerima itu kan ada dua kali. Oke, terimanya April September terbit September. Ya, jadi ketika nanti kan April ada di situ April masih masuk. Jadi kan kami terbitnya kalau yang terakhir yang untuk yang edisi 1 yaitu Maret. Akhir Maret. Nah, ketika April itu udah terima untuk edisi September. Nah, yang edisi September ini mulai terimanya April dan dikeluarkannya September. Nah, sementara yang dilihat Bu Nas jangan dikeluarkannya, proses penerimaannya sampai keluarannya itu 6 bulan itu. Ya, jadi mereka itu digunakan untuk semester kapan? Ada nggak di situ apa? Ada nggak di situ masuk bulannya untuk durasi penilaian kita? Ya, menurut saya kalau misalnya durasinya ini untuk semester genap ini. Untuk semester genap. Tapi hanya bisa kami mengeluarkan surat keterangan karena kami baru bisa terbit itu bulan September. Ya, iyalah ini problemnya di sinilah dia Bu Nas. Karena Bu Nas lewat 1 bulan dari durasi penilaian BKD. Iya, tapi saya mewarisi apa yang sudah ada, jadi saya nggak bisa merubah. Ya, jadi karena sebenarnya mereka berhak untuk terbit di genap sebenarnya itu. Katakanlah Agustus seharusnya. Ya, sebenarnya berhak mereka karena mereka menyerahkan tulisan itu adalah di 6 bulan sebelum itu. Nah, itulah makanya saya minta, makanya saya beritahukan kepada Pak Bukhari. Nah, ini tidak ada satupun yang salah karena ini sesuatu yang pengelola jurnal sebelumnya kita tidak memperhitungkan sebelumnya. Nah, itu karena jurnal ternyata termasuk artikel termasuk dalam ini. Sementara sistemnya begini. Nah, jadi harus ada win-win solution untuk mereka. Ya betul. Dipercepat terbitnya nggak bisa, Bu? Percepat terbitnya Agustus ini? Kita baru bisa terbit ya kami sesuai dengan itu kita terbitnya di September. Bu Nas, memang kan kalau aturannya kan ketat itu nggak mungkin berdebat bahwa tidak menerima lagi surat keterangan. Kalau Bu Nas mau membantu itu diizinkan itu terbit sebelum di jadwal yang ditentukan. Dan itu tidak ada masalah. Misalnya kan ini periode ini banyak membutuhkan di September, maka kita bisa publish. Jadi sekarang itu bisa publish hanya 2 atau 3 dan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Yang pelanggaran itu kalau lewat. Ya. Oke. Nah, terus itu tidak ada masalah. Oke, dan terus terang saya baru tahu sekarang. Nah, ahlinya sudah sampaikan. Nah, bukan, maksud saya terus terang di antara sekalian pengelola jurnal kan kita tahu tingkat kapasitas pengelolaan dan kecanggihan pengelolanya. Nah, jadi saya hanya meminta dispensasi untuk khusus kali ini. Insya Allah semester depan kami akan melakukan. Itu aja. Enggak, betul gitu. Saya juga harus mengawal teman-teman yang ada di tempat saya. Nah, itu Pak Bukhari. Oke. Jadi tadi sudah dapat juga informasi dari Pak Bukhari juga memang yang bermasalah kalau lewat. Kalau lebih cepat kan lebih bagus untuk satu bulan lah untuk apalagi untuk membantu para kawan-kawan yang Iya, tetapi kita kan nggak bisa serta-merta dalam tempo dan kami harus menyelesaikan ini karena ada prosesnya lagi.
Kita sebagai pengelola jurnal sangat mengerti tentang hal itu. Jadi untuk yang kali ini kami nggak bisa. Jadi yang paling bisa kami lakukan adalah mengeluarkan surat keterangan untuk yang terkait dengan jurnal gender equality. Mohon izin untuk itu, Pak. Sedikit, Pak Bukhari, saya ingin sedikit memberi masukan berkaitan dengan permasalahan ini. Di buku panduan kan ada aturan bahwa kita kalau belum publish ada aturan yang persentase dari artikel itu. Misalkan baru submit 10%, perbaikan 20%, sudah revisi tambah 10% lagi, diterima 50%. Kan kalau publish itu baru 100%. Saya pikir permasalahan Bu Nas tadi bisa masuk ke dalam aturan-aturan ini yang ada di buku panduan kita. Terima kasih. Mungkin satu lagi, itu dipakai semester depan bisa nggak? Ya, masalahnya ada yang mereka berharap dari semester ini, Bu. Kalau yang semester kan problem. Sinta berapa? 4 ya? Ya, kita Sinta 4. Sinta 4 itu kalau untuk penulis kedua masih bisa digunakan ya. Tulis kedua selanjutnya. Kemudian kalau dia menggunakan persentase di dalam ini kita, di dalam panduan kita Bapak Ibu, yang menggunakan yang menggunakan sistem yang sampaikan Pak Zainal itu adalah khusus artikel internasional. Ya, sementara hasil Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, 5, 4, 3 itu 2 itu masih menggunakan produk. Kalau internasional baru menggunakan bagian-bagian yang ada karena internasional kan lama bisa setahun. Penanya berikutnya yaitu Pak Sarwan, silakan Pak Sarwan. Pertanyaan yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sudah tanya tadi. Cuman ini saya ingin mau campur tangan sedikit kasus Ibu Nas ini. Jadi menurut aturan lama, kalau kasus-kasus seperti itu, kita minta dibuat surat tugas oleh dekan atau oleh Kaprodi. Jadi Kaprodi membuat surat tugas menugaskan yang bersangkutan untuk menulis di periode itu. Nah, jadi ditulis periode itu, jadi masuk dalam periode itu. Kalau mau kita bantu, ini aturan lama menurut pemahaman saya. Kalau sekarang nggak tahu. Ya, jadi bukan Ibu Nas yang buat surat. Yang buat surat nanti Kaprodi. Kaprodi menugaskan yang bersangkutan itu untuk menulis pada periode semester ini. Begitu. Oke, terima kasih Pak Sarwan. Itu salah satu bahagian, Bang, kalau untuk kita melihat pada kasus khusus sebenarnya. Memang setiap jurnal kan juga sebenarnya sudah ada ini, Pak, sudah ada surat tugas masing-masing. Dan surat tugas itu sudah disebutkan bahwa surat tugas itu berlaku khusus untuk pada periode pelaporan. Jadi tinggal nanti memang setiap jurnal sudah ada tuh, Pak. Setiap jurnal sudah ada bahwa penugasan yang dilakukan oleh prodi terhadap dosennya itu untuk melakukan kegiatan itu adalah sesuai dengan durasi pelaporan. Jadi semuanya semesteran. Dari itu penugasannya. Jadi tambah lagi dengan mungkin nanti dengan konfirmasi dari pengelola jurnal tentang kondisi yang ada dalam jurnal itu tersebut. Karena ini kasusnya sangat baru sekarang disampaikan. Seharusnya dari kemarin-kemarin sudah tahu Bu Nas tuh. Ini baru sekarang ditanya. Udahlah. Nah itu. Baik, terima kasih Pak Sarwan yang telah memberi respon. Kita undang Pak Zainal Abidin untuk memberikan pertanyaan, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bukhari, saya sedikit ingin menanyakan. Saya kemarin baru mengisi rencana BKD-nya. Ya. Saya lihat ada beberapa yang tidak sinkron antara di buku panduan yang Bapak Bukhari terbitkan yang dikirim ke grup-grup WA kita dengan yang ada di aplikasi. Misalkan salah satunya, kalau di buku panduan itu jurnal terakreditasi Sinta 34 dan 56 itu dipisah dengan bobot nilai berbeda. Tapi di aplikasi saya tidak menemukan terpisah. Malah di situ tertulis Sinta 3 sampai 6. Ini mohon penjelasan. Kemudian untuk yang Sinta 2 bobot nilainya pun berbeda antara di buku panduan dan di aplikasi. Contohnya kalau
terbit di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, kalau untuk penulis kedua dan seterusnya itu di aplikasi tertulis bobot nilainya itu 2. Sementara kalau di buku panduan kalau kita hitung 40% itu 3,2. Itu sementara di aplikasi keluarnya 2. Mohon penjelasannya. Ini kalau yang saya isi kemarin. Terima kasih Pak Bukhari. Saya pikir itu saja dari saya. Antara poin yang ada di buku panduan dengan di aplikasi dan pembagian kriteria jurnal Sinta 3456 di aplikasi di buku berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zainal. Begini, yang pertama kata kuncinya lah yang kita pegang adalah panduan. Itu dulu pertama, ya kata kuncinya. Yang kedua, kemarin saya sudah jumpa sama staf Pak Gufran. Kebetulan karena Pak Gufran masih isolasi mandiri, saya sudah jumpa. Jadi beliau memang mulai hari ini sedang memproses itu, bahwa ada beberapa hal yang berbeda sedang diproses oleh beliau. Tadi kemarin udah jumpa sama saudara Abdurrahman. Ya, dia bilang bahwa saya harus cocokkan dulu Pak, saya akan lihat dulu kecocokannya, nanti baru kita buka, kata beliau. Karena memang waktu saya sampaikan ke beliau bahwa beliau belum belum melakukan simulasi terhadap itu. Jadi memang tetap Pak Zainal yang kita pegang adalah panduan. Jadi untuk aplikasi karena sudah komunikasi dengan Pak Badel, insya Allah akan melakukan simulasi hari ini dan besok. Jadi mudah-mudahan nanti waktu tanggal 14 itu sudah sesuai dengan panduan Pak Zainal. Saya sudah komunikasi dengan beliau. Terima kasih Pak Bukhari. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Zainal yang telah menanyakan dan Pak Bukhari yang telah merespon. Silakan Ibu Sri Rahmi untuk bertanya bila ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab sebelumnya. Silakan Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bukhari, saya enggak bertanya, cuma memberi saran aja karena kondisi kita ini di tempat yang berbeda antara asesor dengan dosen. Saya agak kewalahan kemarin itu mencari nomor HP dosen. Bagaimana caranya? Apa di samping nama dosen itu dilengkapi dengan nomor HP? Karena ada beberapa, kini kita kan lintas fakultas mengasesori. Jadi ada calon dosen juga yang sama sekali belum kita kenal. Jadi saya berharap ada dilengkapi di mana posisinya nanti terserah nomor HP dosen yang kita asesori supaya lebih cepat. Pengalaman di semester yang lalu, seperti Pak Bukhari bilang, ada yang salah memasukkan, jadi waktu saya buka kosong, tapi saya nggak tahu mau menghubungi siapa, dan saya tanya sama teman-teman juga nggak kenal, karena memang dosen baru, calon dosen gitu. Terima kasih Pak Bukhari, saran saya dilengkapi dengan nomor HP dosen yang kita asesori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, saran bagus. Nanti kita coba, mungkin yang paling simpel adalah nomor asesornya yang kita kasih kepada dosennya. Kalau nomor dosennya nanti kita kasih kepada asesornya, nanti asesornya kebanyakan WA tuh. Jadi nomor asesornya kita kasih kepada dosennya sehingga mereka yang menghubungi. Itu supaya lebih simpel. Kalau asesor kan cuma 93 orang. Kalau dosen 628 orang. Jadi itu nanti 628 kita bagi dengan 93 orang. Insya Allah Lebaran waktu bisa selesai itu. Jadi nanti kita coba Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa nama-nama yang ada di dalam aplikasi BKD Bapak Ibu itu belum valid. Bisa saja berubah tergantung pada kondisi hari ini karena persepsi hari ini dan pada hal-hal tertentu lainnya ya, karena kan kita akan membuka nanti absensi. Ya, absensi itu Bapak Ibu adalah kawan-kawan kita, Bapak Ibu asesor yang berhalangan hadir, komunikasikan kami ya, jangan salah pengertian dan salah pemahaman. Saya katakan kami ini terlalu hebat mencomot-comot mengganti-ganti orang. Jadi komunikasi Pak yang paling penting Pak. Kalau nggak komunikasi dengan kami, ketika nggak ada namanya di situ, mohon maaf tidak bisa lagi kami masukkan. Kalau komunikasi itu bisa apa yang tidak paham, kami jelaskan secara manual, kami jelaskan komunikasi atau jumpa dengan kami, lebih bagus begitu. Yang penting adalah ada komunikasi yang paling penting ya. Kalau jangan nanti tiba-tiba kayak kemarin saya dimarahi habis-habisan. Saya terima sajalah dimarahi habis-habisan karena yang bersangkutan baru tahu bahwa tidak jadi asesor setelah hampir ditutup penilaian. Jadi kan saya bingung juga. Nah, jadi mohon Bapak Ibu ya, dikomunikasi saja. Tapi yang penting itu komunikasi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Bukhari dan Ibu Sri Rahmi atas sarannya. Kita undang Prof. Asna sebagai yang raise hand terakhir. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Islam semuanya kawan-kawan. Mudah-mudahan tahun yang lebih baik untuk kita semua. Pak Bukhari, saya ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama, saya mulai dulu dengan karena sekalian saran ini. Saya pikir EPS jangan model isi-isi lagi, Munya. Sudah kita buat model upload aja, itu secara otomatis, jadi bisa mudah. Karena kalau diketik satu-satu, seperti yang amasnya sekarang ini ya ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau saya bahkan minta tolong orang karena dibuka setiap saat tidak bisa. Jadi saya sarankan semester depan itu model upload aja. Kita udah ketik di luar, lalu kita upload ke ke aplikasi kita, sehingga itu secara otomatis itu kalau sudah kita upload sudah ada di dalamnya dengan lengkap. Karena kita sudah cek kalau di waktu kita ketik di luar itu sudah lengkap. Itu saran. Tapi kalau persoalan untuk BKD ini tidak ada masalah karena Pak Bukhari sudah jelaskan bahwa ini bisa diterima secara manual. Itu poin saya yang pertama. Nah, poin yang kedua, saya berharap ini model pengisian itu di aplikasi sama dengan semester lama, Pak ya, semester lalu ya. Jadi tidak membingungkan, tidak ada perubahan-perubahan baru. Pak Bukhari, ada perubahan, Pak? Tidak ada, Bu. Sama ya? Sama persis. Jadi itu sama. Kemudian yang itu berarti sudah selesai, sudah 2. Kemudian yang ketiga, Pak, tentang ini tadi Bapak menyebutkan tentang paper-paper ini yang dimasukkan ke jurnal. Ada bagaimana kategori internasional karena menyebutkan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Bagaimana membedakan kategori internasional dengan bukan internasional itu jurnal-jurnal kita ini? Itu yang ketiga. Katakan Prade misalnya seperti Bapak sebutkan tadi, itu masuk kemana dia? Nasional, internasional, dia Sinta berapa? Sinta 2 kalau saya tidak salah ya. Itu internasional apa itu dia? Nanti di panduan kan Bu ada kategori internasional yang sudah disampaikan oleh Dikbud. Mereka punya standar kita pakai. Nanti jurnalnya dicek indeksasinya. Jadi asesor itu melihat pada indeksasi jurnal itu. Itulah kalau dikasih linknya kan enak dilihat Bu oleh asesor. Dihubungkan dengan panduan kita sudah ada apa saja kategori internasional yang disetujui, diakui oleh Dikbud yang kita masukkan dalam panduan. Oh begitu, oke. Nah berarti pertanyaan saya yang masih kaitan dengan berarti kita harus cek yang Dikbud punya untuk melihat yang mana yang nasional, mana yang internasional yang mereka akui. Oke. Kemudian tentang proceeding ini Pak, ini banyak seminar internasional tidak ada proceedingnya, tetapi kita sudah presentasi, sudah ini, karena kan model sekarang tidak semua seminar internasional itu ada proceeding. Itu diakui tidak sebagai presentasi, kita ada paper, ada semua, tapi paper kita bisa kita kirim ke jurnal yang lain gitu. Nah itu masuk kemana kira-kira yang model seperti ini Pak? Di panduan ada tuh Bu, di panduan sudah ada mengadopsi dengan nilainya. Dia diadopsi dengan nilainya yang tidak sama dengan proceedingnya. Ada Bu di panduan itu. Dengan tapi hanya sebagai pemateri yang diundang. Ya, pemateri yang diundang, bukan yang datang sendiri tanpa diundang. Betul lah ya. Diundang, kemudian ada papernya diapakan, dia nilainya ada berbeda dengan yang sudah ada proceedingnya. Ada Bu di panduan itu Bu. Ada adopsinya dia. Jadi berarti kalau saya presentasi di Fakultas Tarbiyah kemarin dalam bahasa Inggris itu masuk internasional bukan? Nah, standar internasional kan masuk lagi. Peraturan internasional itu adalah dia termasuk kepada peserta dan pematerinya. Pesertanya harus mengikuti standar internasional, juga pematerinya. Kalau pesertanya hanya orang Indonesia, Aceh dengan Malaysia, itu belum masuk internasional. Nah, kalau ada 4 negara dalamnya itu masuk internasional. Jadi memang standar internasional itu memang kita pakai yang ada dalam sistem di kenaikan pangkat itu kan ada standarnya itu bukan pada bahasa yang digunakan oleh pemateri atau tulisan yang digunakan oleh karya itu. Tetapi ada indeksasi tertentu dan ada kuantitas peserta tertentu yang diakui oleh Dikbud, maka dikatakan itu internasional.
Oke. Berarti kalau ada orang Cina, ada orang Amerika, itu internasional. Internasional ya. Jangan kan orang Cina, Bu. Orang Papua, orang Timor Leste boleh juga. Oke. Artinya itu berarti diakui sebagai internasional. Enggak ada masalah lagi. Walaupun papernya, karena saya misalnya kayak presentasi saya di Cina kemarin, untuk Cina, masuk universitas di Cina, tapi presentasi papernya itu kan tidak proceeding. Jadi papernya ada, bahkan saya kemarin kirim ke Praden. Kalau belum pernah kirim ke Praden, saya kasih satu itu ke Praden. Berarti itu dari segi presentasinya sudah internasional, walaupun nanti papernya setelah publish nanti mungkin Januari tahun depan atau kapan, itu berarti papernya dianggap nasional itu kalau begitu ya. Ini Bu, jadi harus dibedakan Bu, ketika Ibu sudah menyampaikan kegiatannya melalui seminar dengan papernya itu, dan itu ada di dalam disampaikan lagi ke artikel, itu kan sudah beda Bu. Kalau artikel itu nanti ketika artikelnya Praden, maka dia mengikuti tingkatan dari jurnal itu, apakah dia Sinta 2 atau internasional. Ketika masuk kepada penyampaian pada seminar, nanti masuk pada aturan pada internasional pada pelaksanaan seminar. Jadi dilihat dari konsep itu Bu. Oke, boleh. Ini yang terakhir Pak. Tentang pengurus dan pengabdian ini. Pengabdian itu tadi, kalau misalnya gini, orang mengajar gitu kan, mengabdi artinya mengajar anak-anak atau mengajar apa-apa, itu berarti kalau 60 jam baru satu SKS ya? 50 jam. 50 jam bukan 60 ya. Nah, kalau pengurus itu berarti 1 tahun terus-menerus. Kalau pengurus satu saja, kalau kalau pengurus kan SK saja Bu, nggak lihat pakai jam. Betul, ya. Kegiatan yang jam. Oke. Terima kasih Pak. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Prof. Asna dan Pak Bukhari. Ini ada 2 penanya lagi yang raise hand, tapi ada yang satu di ruangan chatting pertanyaannya. Mungkin saya baca dulu yang chatting satu. Ini dari Pak Irwandi. Pak Irwandi bertanya, absen mahasiswa hanya 10 sampai 11 kali. Yang baru lalu karena yang sisanya bermasalah itu bagaimana? Apakah bisa diisi secara manual yang sisanya? Bagaimana? Izin Bu. Bapak Ibu, ini satu mungkin problem semester kemarin Bapak Ibu. Di dalam aturan kita ya, standar mahasiswa itu mengikuti ujian kan ada mengikuti minimal sekitar 80% dia sudah mengikuti kegiatan. Jadi ada asesor kemarin meminta kepada si dosen untuk memperbaiki, untuk mengecek kembali tentang absensi. Ada absensi, ya, ada absensi di situ yang mahasiswanya itu hanya 2 kali contreng, ada 3 kali contreng. Nah, jadi memang kadang-kadang memang itu harus dicek di lapangan kondisi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam peraturan BKD kita Bapak Ibu perlu dilihat ya, itu yang tadi kasus ya. Kasus, saya ulangi lagi, ada kasusnya adalah dosen tersebut melampirkan absensi mahasiswa yang tidak minimal 80%. Melampirkan, ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, 3 kali. Dari jumlahnya 20 orang, ada 5 atau 6 orang yang tidak sempurna. Sudah. Otomatis ketika dilihat oleh si asesor tersebut pada penilaian, ada nilainya yang mahasiswa yang tidak mencapai standar masuk itu ada nilainya di situ, ada nilai di situ. Ya. Kalau dari segi peraturan akademik, memang itu tidak boleh, Bapak Ibu. Peraturan akademik. Pak Bukhari, ya. Pak Bukhari, ini persoalannya kan, ketika pertemuan ke-10 dan ke-11 sistem kita rusak. Jurnal kita tidak boleh kita isi, kemudian absennya tidak bisa diabsen oleh mahasiswa. Tapi jurnal kemudian bisa diisi kembali, tapi absen mahasiswanya kan nggak bisa diisi lagi. Bisa absen mahasiswa bisa diisi oleh dosen. Kalau dia tahu itu hadir dengan kegiatan yang ada di Google School, di GCR itu bisa diisi Pak. Bisa diisi si dosen di dalam si akad. Ya. Bentar Pak, saya jelasin sedikit Pak. Ya. Ya, Pak Bukhari. Silakan Pak Gufrannya. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
pertemuan setelah hari raya itu 10-11 kalau nggak salah, itu memang ada masalah. Jadi untuk para asesor itu pertemuan 10-11 itu tidak diperhatikan karena memang mahasiswa tidak bisa absen. Tetapi pertemuan 10-12 seterusnya itu sudah bisa absen. Karena ini menjadi masalah karena ada sebagian dosen kita yang tetap melaksanakan perkuliahan selama Ramadan. Jadi kegiatannya ada sehingga tidak bisa absen. Jadi 10-11 itu memang kosong dia. Karena memang ada kendala waktu itu. Tetapi ingin saya sampaikan, saya bicara dengan BPK dan Irjen berkaitan dengan BKD ini. Absensi itu sebenarnya tidak wajib ada di BKD. Tapi Remun yang mewajibkan ada absensi. Untuk kegiatan BKD, untuk Serdos, itu absensi tidak ada. Untuk kegiatan Remun, wajib ada absensi. Kenapa wajib? Karena UIN Araniri yang menjadikan itu syarat. Kalau itu tidak menjadi syarat, maka absensi juga tidak perlu. Karena kegiatan mengajar itu BKD, Remun dan BKD itu kegiatannya adalah surat tugas dan laporan sudah melaksanakan tugas. Apapun dia, surat tugas dan laporan sudah melaksanakan tugas. Nah, untuk kegiatan perkuliahan, laporan sudah melaksanakan tugas itu adalah jurnal mengajar. Jadi mungkin Bapak Ibu asesor juga untuk bagian ini, absensi, ini adalah keperluan dosen untuk membolehkan mahasiswa untuk boleh final atau tidak. Jadi di BKD ini menjadi syarat karena ada di syarat Remun. Kita menjadi penting, menjadi agak repot karena kita menggabungkan pelaporan BKD dan Remun. Jadi di sini ingin saya sampaikan Bapak Ibu asesor, absensi itu kalau mau tidak diperiksa juga tidak masalah. Untuk kegiatan belajar mengajar itu paling sangat dikejar oleh Irjen dan BPK itu adalah tugas dan jurnal mengajar. Jadi yang pertama absensi pertemuan 10-11 itu kosong. Jadi nanti hampir semua absen itu pertemuan 10-11 itu kosong. Tapi pertemuan setelahnya normal, jurnal juga tetap bisa diisi. Jadi nanti mungkin di cetak absen itu kami tambahkan pertemuan 10 dan 11 itu error. Jadi nanti kami bubuhkan keterangan itu. Paling itu yang untuk absensi. Saya ada yang lain tapi nanti setelah ini. Oke, Bapak Ibu, memang Pak Bukhari. Gufran sebentar. Pak Bukhari. Saya lihat memang di absensi mahasiswa yang terdapat dalam si akad itu bisa dicontreng oke oleh dosen. Bisa contreng oke. Pertemuan 10-11 nggak bisa, Pak? Bisa. Udah kita coba bisa. Pertemuan 10-11 ada yang nggak tidak. Pertemuan 10-11 ada yang tidak bisa karena memang ada kendala waktu itu. Jadi memang dicontreng itu di situ adalah ketika memang komunikasi di GCR-nya kan lancar, bahwa kita kan diskusinya di GCR itu melalui asinkronus kan lancar. Ketika disuruh lancar, ada komunikasi di hadir, ya bisa saja si dosen melakukan contreng sendiri terhadap kalau memang bisa oleh si dosen. Maksud saya komunikasi itu ketika sudah ada informasinya bahwa hadir, ketika asinkronusnya di dalam dalam GCR, boleh saja si dosen melakukan absen. Karena memang sebenarnya kan dasarnya ketika manual kan dosen juga absen. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan secara akademik ini. Saya belum selesai tadi. Secara akademik, ya, si dosen memang tidak boleh memberikan nilai terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi standar persentase masuk. Secara akademik. Asesor menemukan bahwa ada dosen yang memberi nilai terhadap mahasiswa yang jumlah persentase masuknya tidak memenuhi standar. Secara akademik itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, secara akademik, ada aturan akademiknya. Tetapi Bapak Ibu, ketika dilihat di buku panduan Bapak Ibu, coba di buku panduan, untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa S1, itu kan jumlah minimal mahasiswanya adalah 1 sampai 40.
Yang S2 itu kan sampai 120. Itu kan ada jumlah mahasiswa. Artinya kalau ada 15 mahasiswa di situ, ada 4 yang bermasalah, sebenarnya kan tidak masalah lagi dari aspek keterpenuhan panduan. Tapi kalau dari aspek akademik, tidak boleh dosen itu memberi nilai terhadap mahasiswa yang tidak memenuhi standar. Jadi agak dibedakan pada itu. Karena tugas asesor Bapak Ibu, tugas asesor itu adalah melihat relevansi antara tugas dengan bukti fisik. Ya, tugas asesor itu adalah melihat antara relevansi laporan dia dengan apa tugas yang diberikannya. Kalau umpamanya dia itu mengajar di prodi A, ya, maka otomatis surat tugasnya dari prodi A, pokoknya. Jadi ada relevansinya. Jadi asesor itu jangan terlalu jauh masuk ke dalam relung-relung itu. Sehingga terjadilah diskusi pemahaman yang tidak selesai. Nah, ada tempat tertentu yang bisa meng-cut si dosen. Untuk itu di akademik. Seharusnya orang akademik, orang prodi tidak boleh menerima nilai mahasiswa yang diberikan tidak sesuai dengan standar presentasi. Tapi ketika dia melaporkan 6 orang atau 7 orang yang sudah melaksanakan kegiatan, bahwa dia melaksanakan kegiatan itu, silakan saja, boleh saja. Karena kan di buku panduan disebutkan 1 sampai 40. Nah, jadi itu yang perlu diapakan. Jadi mohon maaf, asesor itu kalau bisa jangan bertindak sebagai orang akademik. Ya, karena kita ada panduannya. Panduan itu yang kita kejar. Kalau orang akademik ada tugas lain bagi mereka yang mereka bisa meng-cut itu. Jadi itu yang perlu kita lihat. Kecuali nanti kita jadikan bahwa asesor itu bertindak sebagai review, artinya sebagai evaluator. Sementara sekarang asesor kita itu hanya fokusnya ke situ. Kalau evaluator itu modelnya seperti IKU, Bapak Ibu. Di IKU itu kalau ada laporan dari DT dia tidak memenuhi standar, tidak 100% dia buat 70, 80, diskusi panjang. Nah, itu. Tetapi kalau kita tidak di sini, terpenuhi, oke. Tidak terpenuhi, tidak. Jadi tidak ada di tengah-tengah itu. Paling-paling adalah bagaimana menyesuaikan itu. Tapi jangan terlalu kita asesor itu menjadi seorang evaluator sehingga nanti menjadikan tidak diskusinya jadi panjang, jadi nggak selesai itu. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu supaya kejadian-kejadian seperti kemarin itu karena ada asesor menjadikan dirinya sebagai evaluator, maka ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang itu tidak standar atau apa yang ada itu ada harus dipahami menggunakan teori-teori ilmiah, jadi nggak selesai. Itu Bapak Ibu yang perlu ya. Kecuali memang ada hal standarnya apa? Bahwa memang laporannya artikel. Artikel itu adalah sesuai standar ilmiahnya. Nah, itu dikasih makalah pokoknya. Jadi itu. Tapi kalau sudah masuk pada memverifikasi per orang yang terdapat di dalam absensi, itu jadi panjang Bapak Ibu. Lama sekali itu. Ya, itu mungkin tugas saya harapkan supaya tidak terjadi laporan-laporan mengatakan asesor itu begini. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bukhari. Pak Bukhari, saya ada yang mau ditanyakan ini. Jadi sebentar. Ini ada 2 lagi yang sudah raise hand dari awal. Kita berikan kesempatan mereka dulu. Nanti kalau sudah selesai disambung oleh Gufran, baru kemudian yang lain yang mau bertanya silakan di raise hand di kolom partisipan. Oke, kita undang Pak Jailani. Kalau masih ingin bertanya, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat tim PM dan rekan-rekan dosen sekalian, saya tidak ingin bertanya, tapi ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan permintaan dosen untuk klarifikasi penelitian dan pengabdian mandiri ke LP2M. Jadi pada semester sebelumnya dan juga tadi pada saat disampaikan oleh Pak Bukhari, bagi penelitian mandiri itu penelitian dan pengabdian mandiri itu pengesahannya keterangannya diperoleh dari LP2M. Kalau penelitian melalui Kapus Litpen, sementara pengabdian melalui Kapus Pengabdian kepada Masyarakat Pak Maimun itu. Nah, case yang ada kalanya
penelitian dan pengabdian mandiri ini tidak dilaksanakan atau pengajuannya tidak diajukan pada awal semester. Nah, ini ada case bisa jadi akan terjadi. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Karena bisa jadi Pak Bukhari kan kita sudah sampaikan kalau ingin melaksanakan penelitian mandiri tidak lulus di penelitian yang berbiaya, maka pengajuan proposal penelitian, pengajuan proposal pengabdian atau surat tugas untuk melaksanakan pengabdian atau penelitian itu harus diajukan di awal semester. Lalu di tengah semester mereka melaksanakan pengabdian atau penelitian. Untuk selanjutnya pada akhir semester ini misalnya mereka baru meminta surat keterangan bahwa mereka telah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri. Nah, ini yang proses normalnya. Namun ketika yang terjadi ini surat keterangan diminta pada surat keterangan telah melaksanakan penelitian atau pengabdian diminta sekarang, sementara pengajuan proposalnya tidak di awal. Nah, ini bagaimana kita siasati? Karena sistemnya kan online sekarang. Kami itu sudah buat Puslitpen dan juga P2M telah membuat surat permohonan secara online. Misalnya dia mengajukan surat keterangan, dia minta secara online di belangko. Nah, kalau dibuat secara manual tentu akan terjadi maladministrasi lah begitu. Ini bagaimana solusinya Pak Bukhari ini? Ya, kalau seandainya sekarang ini kita terbitkan surat keterangan penelitian dan pengabdian, sementara ya baru diajukan proposalnya atau hasil penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian di lapangan itu ada. Nah, ini mau direspon Pak Bukhari ini. Bagaimana kita siasati untuk juga membantu dosen ini? Bisa jadi ada dosen yang silap atau lupa untuk mengajukan proposal penelitian mandiri atau pengabdian mandiri di awal semester. Terima kasih Pak Bukhari. Oke, terima kasih Pak Jalani, Sekretaris LP2M. Begini Bapak Ibu, alasan kita kemarin melakukan komunikasi dengan LP2M terhadap penelitian-penelitian yang di luar Litab Dimas, karena tadi sudah standarnya sudah jelas, sudah ada konsep aturannya semua. Adalah pertama adalah memang kita menemukan ini, mohon maaf kami tidak menyalahkan ketua prodi ya, kita menemukan ada standar penelitian mandiri yang ditandatangani oleh prodi itu rata-rata banyak asesor yang mengeluhkan kepada kami bahwa standarnya sangat, bahwa penelitiannya sangat di bawah standar. Ada yang kumpulan makalah, ada yang isinya dari mana diambil di internet, macam-macam lah dia. Tetapi karena waktu itu kita belum buat aturan yang jelas, yang penting ada pengesahan dari prodi, maka diterimalah dia. Tetapi hasilnya itu sangat tidak bisa kita berikan, kita ambil sebagai bahagian daripada karya ilmiah. Jadi ditambah lagi kita tidak mendapatkan data valid terhadap penelitian mandiri untuk akreditasi perguruan tinggi. Jadi itu beberapa item itu yang menjadikan kita akhirnya kita diskusi dengan LP2M. Akhirnya diambillah solusi. Ada dua faktor. Faktor pertama adalah kualitas. Faktor kedua adalah kuantitas. Secara kualitas kita menginginkan bahwa penelitian mandiri juga melihat pada standar ilmiah. Standar ilmiah itu berarti kan sebuah penelitian dimulai dengan proposal. Sebuah ide proposal jadikan. Jadi ada standar ilmiah yang berlaku. Sebenarnya penelitian mandiri tidak beda dari Litab Dimas. Bedanya cuma uangnya saja. Cara kan semua sama. Kemudian yang kedua adalah dengan penelitian mandiri itu sudah memiliki standar ilmiah, berarti itu bisa kita klaim sebagai bagian daripada data kita di akreditasi APT nantinya. Nah, kondisi ini itu sudah menyebabkan maka kita berikan wewenang itu kepada LP2M untuk mengelola itu. Dan sudah dikelola dengan bagus. Nah, bila memang konsepnya aturannya begitu yang dikelola LP2M, maka ikutilah konsep aturan ilmiah itu agar penelitian mandiri itu bukan penelitian yang tiba-tiba jadi kun fayakun. Ya, artinya dia punya perencanaan yang matang dari awal itu. Kalau memang kemungkinan dia tidak bisa nulis ya sudah seperti itu. Jadi itu Pak Jalani, saya pikir bahwa konsep yang sudah dibuat LP2 itu sangat bagus dan itu adalah menjadi bahan masukan untuk kita untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang ada di luar. Walau mandiri itu kan hanya uangnya. Mandiri dengan Litab Dimas dengan internet sama semua. Nggak ada beda dia. Bedanya cuma keuangannya. Ilmiahnya sama semua. Bagi kita dengan dosen nggak ada beda. Jadi saya pikir konsep yang sudah dibuat itu saya ikuti. Pengabdiannya, ya pengabdian sama halnya juga prosesnya Pak. Tidak hanya penelitian tapi juga pengabdian melalui proses yang diajukan.
Pengabdian dalam bentuk kegiatan ya. Ya. Pengabdian dalam bentuk kegiatan ya. Tapi kalau pengabdian dalam bentuk yang sifatnya saya katakan tadi pengurus-pengurus itu tidak perlu. Oke. Berarti kan ada juga Ya, betul. dia sebagai sebuah tuh haput di situ pokoknya. Tidak usah dilapor seperti perencanaan mang itu karena mang itu bagian daripada mang sudah SK. Tapi kalau kegiatan dia melaksanakan baksos dan sebagainya, sebenarnya sudah ada perencanaan dari awal seperti itu. Komunikasilah dengan LP2M konsep seperti itu. Kemudian memang dalam hal kalau dalam ceramah-ceramah saya pikir sudah ada. Kalau tidak salah, di awal tahun sudah jelas disebutkan semua di mana dia ceramah itu. Sudah ada semua. Cuma kadang-kadang kita tidak peduli, tidak siapkan itu. Saya pikir perencanaan itu penting sekali. Itu jadi bagian yang memang dia disepakati LP2M. Saya pikir itu menjadi wewenang LP2M untuk memberikan atau menolak surat keterangan yang diberikan kepada mereka yang meminta terkait dengan penelitian dan pengabdian itu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Fahri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jalani dan kepada Pak Bukhari yang telah merespon. Kita undang Pak Rashad sekarang. Silakan Pak, bila ada pertanyaan yang kemungkinan belum terjawabkan sebelumnya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Pak Bukhari yang saya hormati dan Kak Khaide yang saya hormati. 15 kurang 15. Yang pertama menyangkut dengan absen tadi kan. Mahasiswa memang tidak penuh dia absen di Siakat itu. Tetapi di classroom dia ikut. Segala kegiatan dia ikut, misalnya semua tugas dia kerjakan, sehingga tidak mungkin kita tidak meluluskan dia. Itu satu. Nah, kita misalnya harus kembali ke absen, harus kita contreng absen itu kan repot juga itu. Nah, bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu hadir di classroom. Kan classroom itu merupakan salah satu bukti juga sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, ini kalau tidak salah di postingan Pak Bukhari kemarin itu di syarat-syarat di pedoman itu menguji skripsi misalnya maksimal 4. Membimbing kalau tidak salah maksimal 4 juga. Nah, itu maknanya apa? Apa kalau misalnya kita membimbing 5 orang, tidak boleh satu lagi tidak boleh kita laporkan? Kalau menguji lebih dari 4 orang, misalnya dalam satu semester itu juga tidak boleh dilaporkan. Itu maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalnya katakanlah memang maksimalnya 4, yang lain tidak boleh dilaporkan, berarti untuk semester ke depan, kalau ada mahasiswa meskipun dia harus siap semester ini, misalnya tidak usah dibimbing, apa maksudnya itu? Kemudian, tunggu apa tadi ya? Nilai menguji dan membimbing itu sekali. Itu padahal membimbing berat misalnya kan, satu semester. Nah, kemudian butuh waktu juga lama, tapi nilainya hanya sedikit lah kita katakan. Nah, kemudian di sana ada kalau kita contreng warna hijau, ya kan berarti dipakai untuk BKD, dipakai juga untuk remon. Nah, kalau misalnya membimbing dan menguji itu dipakai untuk BKD, kira-kira letaknya itu di mana? Tidak terlihat nilainya itu. Karena di BKD itu kan yang ngajar saja 10 SKI sebagai bagian pendidikan tuh yang terlihat. Ya. Dan juga untuk remon, tetapi kan yang terlihat itu hanya mengajar saja. Nah, saya pikir itu perlu dijelaskan Pak Bukhari. Apa maksudnya dipakai di remon, dipakai di BKD itu. Sementara yang terlihat itu yang jelas itu misalnya mengajar 10 SKS jelas terlihat, kemudian di remon juga terlihat. Kalau membimbing dan menguji di remon terpakai, tapi di BKD-nya itu di mana letaknya itu kalau kita mau melihat misalnya. Sementara hitungannya itu maksimal kan 12. Oke, terima kasih Pak Bukhari. Oke, terima kasih. Oke, terkait dengan yang pertama tadi memang itu sudah ini Pak. Jadi memang dosen itu kan kearifan lokal dosen itu juga penting Pak. Karena memang betul Siakat itu kan saya pikir tidak terlalu sulit Pak. Ketika Bapak melihat bahwa dia tidak mengabsen di Siakat dan dalam komunikasi di Google Classroom itu lancar, ada, itu silakan aja Bapak absen aja di Siakat dia.
Nggak terlalu sulit, Pak. Nggak terlalu menambah beban kepada dosen untuk mengambil itu. Kadang-kadang dia terlupa di situ. Yang penting kita kan yang perlu kita tidak hanya formalitas saja, tetapi dalam pembelajarannya nggak ada dia. Tapi kalau memang dia ada dan Bapak komunikasikan dia, apalagi waktu Zoom kita ada dia nggak dia siakat, dia nggak lupa di situ. Bapak tahu dia ada, Bapak contohin saja karena memang ada dosen bisa memberikan contoh itu di situ. Kecuali kalau memang nggak ada ya jangan. Itu pertama. Yang kedua, dalam perbedaan itu terhadap menguji 4 sebanyak-banyaknya. Itu di situ kan konsepnya adalah konsep BKD, Pak. Yang kita berikan itu adalah aturannya itu adalah BKD. Ketika Bapak membuatnya menguji itu 20, sisanya langsung masuk dia, perhitungannya poin kepada Remon. Jadi dia hanya masuk sekedarnya saja. Kalau Bapak sudah terpenuhi 12 KS, kalau Bapak mengajar punya 12 KS, maka semua itu bisa masuk ke Remon semuanya. Dibagi oleh sistem. Sistem sudah membagi, sudah dikelola betul. Nanti Pak Gufran bisa menambah itu. Sistem itu sudah mengelola betul, Pak. Nggak akan hilang tuh poin Bapak. Dia akan masuk ke kecuali Bapak sudah 30, berarti hilang sendiri 2. Nah, karena yang dibayar cuma 28. Jadi memang begitu juga dengan membimbing. Membimbing itu nilainya kecil, Pak, tapi uangnya gede itu, Pak. Bapak kalau lihat mungkin saya tidak tahu, ada SKS rektornya, itu uangnya gede itu, Pak. Walaupun 0,9 itu beda uang yang ada. Karena kita di situ tidak melihat uang, Pak. Kita melihat poin. Padahal poin kecil di BKD di bimbing itu uangnya lebih gede dengan poin besar yang ada di nguji. Jadi karena kita melihat poin, maka kita pikir nggak ada duit. Pada uang itu poin itu uang sebenarnya. Jadi tidak ada yang tidak diadopsi ketika kegiatan itu ada pada boleh Remon dan boleh BKD, maka yang dia penuhi dulu adalah BKD-nya. Kalau sudah terpenuhi BKD, semuanya akan dihitung poin, bukan lagi SKS. Poin. Sampai di 28. Nah, kalau lewat 28 baru ikhlas beramal namanya, karena memang kebutuhan kesimpulannya begitu. Jadi nggak ada yang dibuang tuh, Pak. Cuma mungkin kita tidak melihat masuk ke dalam karena sistem penilaian itu dikelola oleh orang PTIP di sistemnya itu, nggak akan hilang. Tapi kalau Bapak melihat ada SKS, ada poin di setelah dia. Nah, jadi secara langsung sebenarnya sudah dikelola bahwa itu beralih otomatis langsung ke dalam poin ketika lebih pada menguji, ketika lebih pada bimbing setelah masuk dalam poin. Nggak ada yang hilang tuh, Pak. Jadi yakinlah, Pak, sistem sudah dikelola oleh PTB. Nanti mungkin Pak Gufran bisa menjelaskan itu lagi, konsep bagaimana sistem aplikasi itu membagi antara keterpenuhan pada BKD. Ya, tapi yang pasti adalah yang pertama dipenuhi adalah BKD. Kalau BKD terpenuhi, maka semua kegiatan yang boleh Remon, boleh BKD akan menjadi Remon. Ya, jadi Remon. Jadi nggak hilang tuh, Pak. Itu Pak Rasyad. Nanti mungkin kalau biar kalau lebih ini nanti memang karena waktu kita juga terbatas, jam 12 kurang 15 kita sudah selesai. Nanti bisa kita ke PTPD, nanti akan dijelaskan nanti bagaimana dia perolehan beralihnya antara SKS ke poin karena beda pemenuhannya. Makasih Pak Rasyad. Baik, terima kasih Pak Rasyad dan Pak Bukhari, Bu Khairia, saya mau tanya, bukan tanya sebenarnya, mau ini menanggapi aja satu, boleh? Atau masih ada yang lain? Silakan. Masih ada lain, Prof. Masih ada dua lain yang setelah itu terakhir. Nanti orang ketiga langsung Prof. Kita mintakan kesediaan Pak Gufran. Tadi ke Pak Gufran ingin menjelaskan lebih lanjut. Tadi minta waktu dan setelah Pak Gufran kita mintakan Pak Anton untuk mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang penelitian mandiri. Silakan Pak Gufran. Ya, baik. Terima kasih Ibu Khairia. Izin Pak Bukhari. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaporan BKD dan Remon yang perlu masih kami sampaikan. Yang pertama, itu sudah 3 tahun, alhamdulillah kita sedikit selamat dari BPK dan Irjen terhadap data-data yang kita lampirkan dan alur yang kita gunakan untuk pelaporan BKD dan Remon. Karena kita bisa dengan terang menjelaskan aplikasinya tidak ada yang duplikat. Artinya ini digunakan untuk Serdos, tetapi juga digunakan untuk Remon. Kita berhasil membuktikan itu. Jadi kenapa aplikasinya digabung kaitannya dengan itu. Jadi tidak ada kegiatan yang dilapor 2 kali untuk Serdos dan untuk Remon. Sistem itu
tahun ini kami rubah. Jadi yang warna merah itu tidak perlu lagi dicentang lapor sebagai BKD atau tidak, itu otomatis kepada ketua prodi. Yang warna kuning atau coklat itu otomatis kepada asesor. Jadi tidak ada lagi pemilihan. Bapak Ibu hanya memilih lapor sebagai BKD atau tidak untuk item yang warna hijau. Nah, kami untuk dokumen yang paling maksimal itu digunakan sebagai BKD supaya lebih mudah diskusinya. Jadi Bapak Ibu ketika melapor itu sudah memahami syarat masing-masing dan melapor sesuai dengan syarat masing-masing. Dosen yang sudah serdos itu 631, 6 pendidikan wajib, 3 penelitian, 1 pengabdian, yang 2 lagi boleh dari manapun. Itu saja yang jangan lupa dicentang sebagai BKD. Yang lain itu sudah bisa dilanjut untuk kegiatan remun. Jadi salah lapor itu adalah kalau harusnya dipilih yang warna hijau, tapi Bapak Ibu melapor sebagai warna coklat atau kuning. Jadi kegiatan itu misalnya bisa dilapor sebagai BKD dan bisa dibayarkan remun, tetapi dipilihkan kegiatan penelitian atau pengabdian, maka itu salah atau rugi Bapak Ibu. Tetapi selain itu tidak ada kerugian. Harusnya tidak ada yang dirugikan terhadap poin, karena memang kita sangat fleksibel terhadap itu. Walaupun dilapor sebagai BKD tetap dihitung sebagai poin remun, atau walaupun dia lapor sebagai remun tetap dihitung sebagai poin BKD. Hanya ada kesalahan lapor yang itu bisa jadi merepotkan asesor atau bisa jadi juga merepotkan ketua prodi. Tetapi prinsipnya tidak ada yang dirugikan. Terus mengenai siakat yang tadi seperti saya sampaikan, pertemuan 10 itu ada kendala, Bapak Ibu asesor nanti mohon diperhatikan. Pertemuan 10-11 itu sebagian besar itu kosong karena memang ada error sistem waktu itu, tetapi setelah itu normal. Sebelum itu juga normal. Terus untuk jurnal itu masih ada yang jika di print tahun tanda tangannya 1969, tetapi akan segera kami update. Jadi kalau masih ada yang ditaruh 1969 itu punya sebelumnya. Tetapi itu sudah menggunakan barcode, jadi tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu mengejar barcode-nya sudah biasa, sudah bisa diakses. Jadi harusnya untuk yang jurnal mengajar sekarang validasinya lebih sedikit lebih mudah. Jadi kalau mau dicek, Bapak Ibu bisa menginstal QR code. Jadi lihat saja tanda tangannya itu kalau dicek itu bisa diakses ke halaman yang sebenarnya. Karena ada yang nempel. Jadi barcode-nya ditempel, ada. Jadi Bapak Ibu asesor itu bisa menginstal aplikasi baca barcode, itu bisa dicek masing-masing yang dalam bentuk tanda tangan barcode itu dokumennya ada dan bisa diakses. Terus pengisian jurnal itu pilih tahun ajarnya. Jadi 2022 sekarang karena kita sudah mengaktifkan semester antara. Terus saya pastikan semester antara itu tidak bisa digunakan di BKD. Jadi Bapak Ibu yang mengajar semester antara itu tidak akan bisa dilaporkan di BKD. Karena BKD itu hanya semester aktif. Nah, untuk remun sendiri semester antara dosen yang mengajar itu dibayarkan dengan yang lain. Terus aplikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Bukhari akan disinkronkan. Mudah-mudahan tanggal 14 itu apa yang ada di panduan akan segera sesuai dengan apa yang ada di aplikasi. Terus masih ada dosen yang belum mengisi Sinta. Ada beberapa dosen yang berhak melaporkan BKD semester ini. Itu belum mengisi ID Sinta. Mohon segera diisi karena Pak Bukhari yang akan memvalidasinya. Mungkin itu dari saya.
ingin saya pastikan kembali, absensi mahasiswa itu sebenarnya fungsinya untuk dosen membolehkan atau tidak untuk ikut final atau mendapat nilai. Untuk dalam proses penilaian BKD dan Raymond ini, yang paling penting itu adalah suaranya hilang. Terganggu sinyal. Ya, biasanya kalau Isman begitu lah. Udah capek beliau. Ya, kalau Isman begitu dia, isolasi mandiri. Oke, sambil menunggu beliau. Jadi Bapak Ibu, di dalam BKD admin, saya lihat ada sekitar 40 orang lagi yang belum memiliki akun Sinta dari 628 orang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, 40 orang itu tanggal 14 tidak akan kami aktifkan BKD-nya sampai dia kapan ada akun Sintanya, di situ akan kami aktifkan. Karena kami hanya menjalankan edaran rektor. Jadi memang di situ ada beberapa dosen senior ya, mau bilang apa lagi. Ya, jadi kecuali edaran rektornya dicabut. Jadi kita hanya menjalankan edaran rektor. Jadi kalau umpamanya di tengah jalan sudah ada akun Sinta, maka akan kami aktifkan. Kemudian kepada dosen DPK, Bapak Ibu, dosen DPK wajib email Araniri, wajib akun Sinta Araniri. Tidak boleh akun Sinta tempat perguruan tinggi mereka. Yang Muhammadiyah wajib Araniri, yang Serambi wajib Araniri, yang ST dan Al-Hilal wajib. Semuanya harus ke UIN Araniri. Ini dalam rangka memang mengembangkan, karena pada dasarnya mereka itulah dosen Araniri. Sebenarnya kita sudah tahun kemarin akan membuat surat memanggil mereka kembali aktif penuh dalam ini. Saya sudah sampaikan kemarin kepada Pak Khairi Zaman, akan dibuatkan surat dari rektor untuk mengambil supaya semua dosen DPK kembali ke induknya. Kalau mau kembali lagi ke sana, maka harus mendapatkan surat dari Dirjen. Itu adalah regulasi terbaru, PMA terbaru yang sudah muncul, bahwa dosen PTKIN yang akan mengabdi berkarir di lembaga lain, di PTKIS makanya harus seizin Dirjen. Selama ini tidak ada, maka kita akan buat surat untuk kembali semua. Kalau mau kembali lagi ke sana silakan, tapi harus izinnya dari rektor diteruskan kepada Dirjen. Jadi sebenarnya tahun kemarin itu, kebetulan Pak Marzuki sudah kembali ke fakultas, maka saya sudah sampaikan kepada Pak Khairi Zaman. Jadi Bapak Ibu yang DPK siap-siap saja, bahwa kemarin padahal sebenarnya sudah kami sampaikan bahwa Sinta itu wajib UIN Araniri, tapi ada beberapa mereka yang Sintanya belum UIN, maka harus diganti, harus memiliki UIN email UIN Araniri, bukan email lain, karena tetap mereka adalah dosen UIN Araniri. Jadi Bapak Ibu mohon ya, jadi kepada Bapak Ibu yang sudah saya share nama-namanya yang belum punya akun Sinta itu supaya dibuat, karena nggak sulit insya Allah, dan orang dari LP2M pun siap membantu untuk memfasilitasi akun Sinta tersebut. Terima kasih Pak Gufran, mungkin Pak Gufran tadi hilang sinyalnya. Ya, terima kasih Pak Gufran. Semoga ada beberapa item yang mungkin di akhir mungkin sudah terselesaikan di awal oleh Pak Gufran. Kita mengundang Bapak Anton untuk mungkin bisa menggunakan waktu 5 menit untuk menjelaskan tentang penelitian mandiri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Khairia dan Pak Budi. Ya, untuk memperjelas lagi apa yang tadi sudah disampaikan, saya lihat masih ada juga yang kebingungan ya. Dan terkait dengan penelitian mandiri, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bukhari, untuk pengesahannya kan melalui Puslit LP2M. Ya, tinggal masuk ke website Puslit ini, Bapak Ibu. Semoga ini sudah terlihat yang saya sharing ya. Share screen sudah terlihat Bu Heria? Ya, nampak. Nampak ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk saja ke formulir permohonan. Kemudian klik di formulir permohonan data dan dokumen. Ketika ini diklik, maka akan muncul ini. Tinggal Bapak Ibu klik yang ada link di sini. Diklik begini, akan diminta untuk mengisi login dulu ya. Katakanlah login ke email Bapak Ibu. Kemudian nanti akan tampil formulir seperti ini dan tinggal mengisinya saja. Jadi tinggal mengikuti saja di sini. Nanti kami akan proses segera. Jadi ketika sudah masuk ada notifikasi di kami akan
proses verifikasi data dulu, baru kemudian kami akan mengeluarkan surat untuk kepentingan Bapak kalian. Khusus yang katakanlah membutuhkan SK penelitian, ya, SK sebagai peneliti dan seterusnya, ini bisa diunduh juga di web Puslit. Tinggal klik, kemudian tinggal Bapak Ibu cari dokumen apa yang mau diunduh ya untuk kepentingan ya apapun sebenarnya, bukan hanya BKD. Kalau Bapak Ibu mau memakai SK yang ada di sini, silahkan diklik dan tinggal diunduh saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang juga menanyakan ke kami di Puslitpen tentang Sinta ya. Nah, sampai detik hari ini itu tadi ada yang nanya ke saya, kok tidak bisa dibuka gitu Sinta. Jadi saya lihat begini Bapak Ibu, ada beberapa, mungkin ya ada beberapa orang lah ya, sudah pernah membuat sebelumnya dulu, tapi mungkin yang membuat itu orang lain gitu ya, sudah pernah meminta orang lain untuk membuat, terus mungkin sudah lupa, nanya kemudian ini apa kok tidak bisa membuat akun Sinta, padahal akun Sinta sudah pernah dibuat ya, tapi lupa mungkin atau bagaimana itu ya, ada kasus seperti itu. Nah, untuk kasus Bapak Ibu yang memang tidak bisa masuk lagi, passwordnya lupa dan seterusnya, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Irman atau Pak Ridwan ya. Kebetulan Irman dan Pak Ridwan, Irman itu admin Sinta yang mendapat pelatihan dari Kementerian Agama. Sementara saya dan Pak Ridwan, Muhammad Ridwan Harahap, itu mendapat pelatihan Sinta dari Ristek PIN ya. Waktu itu Ristek Dikti. Ya, jadi kami punya akses untuk membantu Bapak Ibu memverifikasi, sekaligus kalau ada yang betul-betul lupa password ya, itu bisa kami bantu risetkan, tinggal menghubungi kami ya, bisa salah satu ya, Irman, Muhammad Ridwan Harahap atau saya. Itu akan kami bantu. Dan khusus penelitian mandiri, sedikit saya tambahkan lagi, saat ini Puslitpen bersama dengan PT IPD sudah merancang untuk Litap Dimas internal kita. Jadi nanti Litap Dimas internal itu nanti terkoneksi dengan Litap Dimas di Jakarta, sehingga semua penelitian, termasuk penelitian mandiri Bapak Ibu, nanti prosesnya tidak melalui ini lagi ya, tapi langsung masuk ke aplikasi Litap Dimas internal itu. Di khusus Bapak Ibu nantinya yang ingin mendaftar untuk mendapat bantuan dana ya, ada seleksi itu kalau untuk klaster yang internal nanti kita memakai akun Litap Dimas internal. Jadi adapun yang khusus yang di klaster yang dari Jakarta nanti tetap melalui Litap Dimas yang dari Jakarta itu. Nah itu nanti insya Allah kita akan sosialisasikan bagaimana teknis berikutnya, karena ini kita sudah dalam tahap untuk memfinalisasi ya, dan kita sudah koordinasi dengan admin Litap Dimas Pusat, dan insya Allah kita yang boleh dikata yang pertama, kata Pak Anwar dari kemarin dalam diskusi dan koordinasi lain, yang memakai aplikasi ini secara baik dan benar lah insya Allah ya. Karena tempat lain sudah mengajukan tapi belum ditindaklanjuti. Jadi itu saja Bapak Ibu untuk hal-hal terkait nanti. Oh ya, satu lagi, tadi ada yang menanyakan kenapa perlu Sinta, gitu kan? Apa hubungannya dengan BKD? Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami bahwa basis Sinta itu adalah Google Scholar. Jadi kalau membuat Sinta pasti harus ada Google Scholar. Google Scholar itu sangat berpengaruh dengan peningkatan di webometrik. Nah, dengan membuat Google Scholar, kemudian dengan membuat Sinta, ya, itu secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, dan satu lagi ya, menggunakan email arraniri.ac.id itu akan sangat berkontribusi positif untuk peningkatan peringkat UIN Araniri di webometrik. Jadi mohon tidak curiga ke sana ke sini, ini semua di-set oleh LPM bekerjasama dengan LP2, MPT, IPD, semua hanya untuk satu, untuk kampus UIN Araniri. Jadi itu saja mungkin tambahan
beberapa hal. Saya kembalikan pada Bu Hairiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Tadi Prof. Asna hilang ya? Sedikit saja. Ya, silakan. Pak Bukhari. Pak Bukhari. Tadi cerita tentang internasional. Saya mau mengingatkan itu yang punya Departemen Agama ICIS itu Annual International Conference on Islamic Studies itu nggak pernah ada orang asing. Biasanya yang orang asing itu 1 atau 2 orang profesor yang diundang untuk membuatnya menjadi internasional. Jadi makanya kalau tadi Pak Bukhari bilang bahwa tidak semua, walaupun ada presenter internasional katakan dari Thailand, dari Malaysia dan lain-lain itu, kalau hadirinnya atau pendengarnya tidak ada internasional, itu tidak bisa dianggap internasional. Saya kira kalau merujuk kepada ICIS itu yang Pak Bukhari sampaikan itu bertentangan dengan ICIS itu. Karena seperti saya katakan tadi, ICIS tidak dihadiri oleh orang asing, kecuali 1 atau 2 orang profesor asing yang diundang oleh Departemen Agama. Itu 1 poin. Terus kepada Pak Anton. Pak Anton, saya buka, ada Sinta, dibuka orang, saya makanya nggak ingat lagi juga. Tapi Google Scholar saya nggak pernah buka. Jadi itu apa perlu kita buka atau tidak? Gimana itu? Saya akan hubungi Pak Anton nanti untuk membantu ini. Karena saya sudah lupa Google Scholar saya. Tapi saya tahu saya punya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Saya pikir kalau ICIS kan sudah internasional ya. Ketika dia pematerinya internasional, berarti peserta juga internasional. Karena pemateri juga jadi peserta di kegiatan-kegiatan itu. Apalagi kalau ICIS saya yakin itu sudah banyak sekali pemateri-pemateri dari beberapa negara. Ada mas standar ini Bu. Jadi sebenarnya dibuat standar itu tujuannya adalah supaya kegiatan itu tidak diklaim internasional oleh sepihak, oleh penyelenggara. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi klaim-klaim seperti itu yang sering terjadi asal kita buat kegiatan dengan Malaysia sudah internasional. Itu sering terjadi itu. Jadi memang ada batasan-batasan internasional dibuat oleh Dikbud itu agar klaim-klaim itu tersebut tidak liar maksud saya. Jadi memang ketika sudah standar itu terpenuhi, saya yakin konsep internasional itu bisa dipenuhi, Bu. Oke, Bapak Ibu, kemudian satu lagi adalah sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa karena untuk menghemat waktu, kami sudah buka ya sejak 2 hari yang lewat sudah kami buka bahwa untuk pengisian RBKD-nya. Jadi RBKD-nya itu kalau belum di-approve, ya mohonlah Bapak Ibu hubungi Ketua Prodi supaya di-approve Ketua Prodi biar kegiatan Bapak Ibu tidak capek lagi. Karena sebenarnya memang RBKD itu kan tidak perlu bukti fisik. Jadi Bapak Ibu ketika mengisi nanti setelah ada RBKD sudah di-approve oleh Ketua Prodi, Bapak Ibu tinggal klik saja di berkas di RBKD akan masuk sendiri ke pelaporan BKD. Tidak 2 kali kerja lagi Bapak Ibu, tinggal hanya memasukkan bukti fisik saja. Jadi sehingga memudahkan itu. Kemudian terkait dengan Sinta tadi, mohon Bapak Ibu kerjasamanya supaya memang karena di akun kami itu ada sekitar 40 orang itu. Jadi mohon itu supaya diselesaikan. Kalau tidak ada memang kami tidak bisa karena memang menjalankan edaran dari rektor supaya jadi tidak bermasalah maksudnya Bapak Ibu. Oke, saya pikir itu aja. Mungkin kalau masih ada, kita masih punya waktu, tidak ada waktu lagi sebenarnya. Sudah habis waktunya. Jadi kita bisa diskusi lagi melalui diskusi-diskusi Jabri dan diskusi lain. Kemudian Bapak Ibu khusus untuk CADOS ya, satu lagi CADOS yang kemarin melaporkan mereka belum punya ketua prodi. Ya, saya sudah minta kepada salah seorang dari CADOS supaya grup CADOS tersebut supaya menulis nama dan prodi masing-masing dikirim ke kami dan kami akan sampaikan pada PT IPD untuk menentukan ketua prodinya. Jadi kalau tidak ada ketua prodinya, mereka itu dianggap adalah peserta liar. Kenapa? Nggak ada yang akan periksa BKR-nya. Nah, jadi supaya para CADOS itu harus betul-betul secepatnya, kalau tidak salah kemarin hari ini terakhir, mereka harus kirim semuanya. Nama dosen, nama CADOS-nya, dan nama prodinya supaya kami tetapkan nanti ketua prodinya yang ada. Ketua prodi itulah nanti yang akan meng-approve RBKD dan meng-approve BKR-nya karena CADOS itu adalah koordinasinya penilaiannya adalah pada ketua prodi. Jadi kalau kelalaian Bapak Ibu para CADOS maka itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kami sudah sampaikan apa yang jadi nanti tugasnya. Kami akan bantu untuk menentukan ketua prodinya di aplikasi BKD. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Saran sedikit boleh, Pak Bukhari? Silakan Pak Mursyid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja. Yang pertama Pak Bukhari, antara aplikasi sama BKD poin-poinnya belum sinkron. Jadi misalnya jurnal internasional sudah tinggi, alhamdulillah, terima kasih Pak Bukhari, ini apresiasinya kepada penulis jurnal internasional sangat tinggi, nilainya 9. Tapi belum sinkron di aplikasi, mohon disesuaikan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan webometrik dan kemudahan dosen kita, mohon S2 dan S3 itu diwajibkan menulis artikel itu dengan membawa afiliasi dan nama dosen pembimbingnya. Ini saya karena sekarang banyak dosen dari luar kami terima artikelnya, itu Yogyakarta saja itu sangat ketat. Itu harus nama dosen mereka yang masuk penulis kedua, ketiga, kemudian harus nama lembaga mereka. Jadi kami edisi ini ada beberapa dosen mahasiswa S3 itu kami terbitkan afiliasi Araniri, tapi ternyata pihak mereka nggak mengakui kalau bukan afiliasi UIN Yogyakarta. Nah ini juga kita harus untuk membantu sama-sama naikkan webometrik dan juga membantu dosen kita dalam membimbing. Yang ketiga, nah ini untuk reviewer Pak Bukhari, Web of Science mengaku itu sekarang sebagai hasil karya ilmiah. Nah mungkin juga untuk ke depan ini sudah bisa kita pikirkan untuk guru besar kita yang sudah berumur 65 tahun ke atas, ini jangan dibebani lagi dengan membuat lagi artikel, membuat lagi ini, tetapi dengan mengakui mereka sebagai reviewer, misalnya ada 4 artikel di review di jurnal internasional, maka itu sudah cukup sebagai bahan BKD-nya pengganti bagian penelitian. Karena secara internasional reviewer artikel itu sudah diakui sebagai karya akademik. Nah, itu saja. Terakhir, mungkin saran untuk semua informasi tentang BKD ini mungkin bisa diupload di akun web LPM Pak Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mursyid. Yang pertama tadi sudah disauti tadi Pak Gufran, dan karena memang ada beberapa yang sedang diperbaiki oleh Pak Badel. Yang kedua tadi memang untuk WO itu kami sepakat, dan kita akan diskusikan maka nanti dengan Pak Wadir itu, Pak Mustafa itu, memang harus Pak Wadir itu harus tegas itu mengadopsi itu konsep itu biar nanti memang WO kita naik terhadap terhadap tentang reviewer tadi kita akan kalau itulah ketika ada regulasi-regulasi baru kita akan diskusikan kembali bagaimana cara mengatasi itu. Maka kita akan diskusikan dengan para profesor nanti, regulasi itu nanti akan jadi perubahan. Jadi Bapak Ibu kan, kenapa terjadi perubahan-perubahan peraturan ya? Karena peraturan pusatnya di atasnya juga naik, berubah. Jadi kita tidak boleh statis. Ketika ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan, mengarah kepada internasionalisasi, kita harus ikutin. Kalau tidak, turun terus. Itulah yang kita coba lakukan inovasi-inovasi itu dalam kerangka inovasi perubahan yang terjadi dalam secara global. Jadi bukan kehendak oleh orang tertentu, tetapi karena kehendak regulasi yang ada. Seperti yang kemarin itu terhadap penilaian terhadap jurnal internasional juga, karena memang itu sangat fokus, maka kita naikkan. Ada perubahan-perubahan itulah yang coba kita adopsi, dan kita tidak statis Bapak Ibu, tidak statis. Jadi memang kenapa panduan itu berubah-ubah ya begitulah dia, karena perubahannya pun cepat ya, kita harus berubah juga. Apalagi nanti kalau sampai nanti Kementerian Dikbud itu memaksa BPK untuk menggunakan konsep Dikbud BKD, nah kita harus kenal juga, karena tiap tahun BKD kita diaudit oleh dua, bisa oleh BPK dan bisa inspektorat. Nah, jadi kalau BPK nanti udah kena lagi kita. Jadi memang kadang-kadang pemaksaan regulasi oleh kementerian itu juga diberikan pada kita memang harus ikut. Kalau tidak nanti bermasalah pada temuan-temuan itu. Itulah Bapak Ibu, memang konsep perubahan-perubahan itu dasarnya adalah pada regulasi-regulasi yang berubah di pusat, sehingga kita pun harus berubah seperti itu. Bapak Ibu, ketika ada juga regulasi, ada saran-saran baik, sebenarnya kita diskusikan. Ya, tapi kalau memang sarannya itu kadang-kadang bertubrukan dengan regulasi, kita coba cari jalan yang memang harus ikut regulasi kita. Tapi kalau memang kadang-kadang itu sulit, tapi regulasi memaksa, mau tidak mau ya kita harus kita lakukan seperti ini. Kenapa wajib Sinta? Karena regulasinya ingin kita membantu lembaga dalam bentuk WEBO. Caranya adalah bagaimana kita berikan wajib seperti ini. Jadi wajib ini adalah bukan wajib membebani, wajib membantu lembaga namanya. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan dalam penilaian ke depan, itu mudah-mudahan WEBO kita ini naik. Kalau sudah naik ini, itu adalah akibat berkat kerja sama kita semua. Nah, karena kita kerjasama seperti ini, maka WEBO kita naik. Terima kasih atas semua saran-sarannya. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini, insya Allah akan selesai perbaikan pada penilaian pada aplikasi, dan kita di tanggal 14 insya Allah sudah bisa melakukan pengisian
bukti-bukti basic di aplikasi BKD. Selanjutnya untuk saya sekian saja. Nanti kita diskusi lagi di tempat yang lain. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Bukhari yang telah memberikan penjelasan. Bu Heri ya. Terima kasih sekali lagi. Bu Heri ya. Ya Pak Anton. Ada satu informasi penting juga untuk semua dosen ini, kalau boleh 1 menit ya. Boleh, silakan. Bapak Ibu sekalian, di kampus kita sudah ada Turnitin, ya, dan semua untuk tahun ini kan basisnya ke prodi nih Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang perlu Turnitin, jangan segan meminta prodi untuk memprosesnya. Dan satu hal lagi ini yang sering menjadi masalah yang krusial itu, mohon diingatkan orang yang menturnitinkan karya Bapak Ibu. Itu jangan sampai lupa mencentang no repository. Ini ada banyak sekali kasus di belakang ini yang akhirnya bermasalah ke dosen sendiri ya. Ada yang mengusul guru besar, ternyata itu akhirnya tersimpan di repository, akhirnya repot ngurusnya ini ke Turnitin pusat. Jadi mohon ini juga bisa dipahami Bapak Ibu. Nggak usah pakai Turnitin di luar ya, karena mungkin ada yang nggak tahu ya. Jadi mohon kembali saja ke prodi. Kalau di prodi tidak bisa menghandle, katakanlah overload dan seterusnya, bisa diarahkan ke rumah jurnal. Jadi di rumah jurnal juga nanti akan membantu Bapak Ibu tim di situ untuk menturnitikan karya tulis yang ingin Bapak Ibu turnitinkan. Jadi sekali lagi masalah turnitin kita sudah punya Bapak Ibu, mohon dimanfaatkan karena kita membayar lebih dari 100 juta ya untuk itu. Kalau nggak dimanfaatkan tentu akan sangat rugi. Itu saja tambahan informasi ya, Bu Heria, Pak Bukhari, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri pada pas jam 12 tengah hari. Semoga acara kita hari ini menjadi penambah kebaikan bagi kita semua. Terima kasih banyak, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.